Legenda Petani Immortal episode 69. Ketika Li Yunfei dan kelompoknya turun dari gunung, saat itu tengah hari. Matahari di langit sangat terik, menyebabkan dahi semua orang dipenuhi keringat. Namun, karena berada di tempat yang dikelilingi gunung dan air, angin sepal-sepal mampu mengurangi sebagian panasnya. Akhirnya keluar. Fiyo. Cuacanya jauh lebih panas daripada di pegunungan. Gong Feiyu menyeka keringat di dahinya. Dan yang mengejutkan, dia bahkan bisa mengibaskan keringat dari telapak tangannya. Sebaliknya, Li Yunfei benar-benar kering, tanpa setetes keringat pun di dahinya. Bahkan rambutnya pun terangkat rapi tertiup angin. Ia meliriknya dan bercanda, "Kenapa kau tidak kembali ke pegunungan untuk mendinginkan diri selama sebulan lagi? Akan sejuk di kota Qinglong pada pertengahan Oktober." Meskipun suhu di desa pegunungan itu tidak tinggi, tempat itu sudah menjadi tempat peristirahatan musim panas yang sangat baik dibandingkan dengan kota kabupaten, yang bahkan kurang sebanding dengan ibu kota provinsi. Namun, semua orang berjalan menuruni gunung dengan terburu-buru, yang membuat mereka berkeringat. Gong Feiyu menoleh ke belakang memandang perbukitan hijau yang bergelombang dan akhirnya menelan keluhannya. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan militer datang dan berhenti di depan mereka. Di pegunungan, Tao Datan telah menghubungi personel pendukung militer menggunakan telepon satelit. "Masuk ke mobil, aku akan menyuruh mereka mengantarmu kembali ke desa keluarga Li." Dengan itu, Tao Datan melangkah maju dan menepuk bahu Li Yunfei, seolah mengucapkan "Selamat tinggal saudara Li, perjalanan ke pegunungan ini cukup merepotkan, aku terlalu malu untuk merepotkanmu lebih lanjut. Sampaikan salamku kepada Tuan Tua Li." "Apa? Kamu sudah mau pergi?" "Aku pergi dulu. Perjalanan ke pegunungan ini terlalu lama. Aku mungkin butuh 3 hari 3 malam untuk menyelesaikan pelaporan tentang hal-hal penting." "Ah, kami para pejabat pemerintah tidak sesantai Kakak Li," kata Tao Datan sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Hehe, Dermawan Li, Mingxin dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan pergi bersama Direktur Tao. Perjalanan ke pegunungan ini penuh bahaya, dan kami khawatir sekte kami mengkhawatirkan kami. Kami juga ingin segera kembali dan melaporkan bahwa kami selamat." Setelah mendengar bahwa gurukumu dan kepala biara Mingxin juga berniat pergi, Li Yunfei mengangguk. Kedua orang ini berasal dari sekte kecil, tetapi mereka termasuk kekuatan teratas di sekte mereka, dan keselamatan mereka terkait dengan kemakmuran sekte mereka. "Awalnya, saya ingin memenuhi tanggung jawab saya sebagai tuan rumah. Tetapi karena itu Li Yunfei menangkupkan tangannya sebagai ucapan perpisahan kepada semua orang sampai jumpa lagi. Jika Anda punya waktu, Anda berdua, para guru Taois, dipersilakan untuk mengunjungi rumah saya. Saya memiliki beberapa teh spiritual yang enak yang dapat Anda cicipi." Setelah bertukar sapa, Tao Datan dan guru Mingxin beserta rombongan mereka pergi lebih dulu. Setelah melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, hanya Li Yunfei, Gong Feiyu, dan Xiao Qian yang tersisa di ruangan itu. "Ayo, kita masuk ke mobil. Perutku sudah keroncongan sejak tadi." "Tunggu, Xiao Qian, bukankah kau datang bersama Direktur Tao? Ada apa ini?" Gong Feiyu merasa bingung dengan kehadiran Xiao Qian yang masih terasa. Xiao Qian pura-pura tidak tahu dan berkata sambil terkekeh, "Sejujurnya, aku datang ke sini bersama Song Fei, tapi kami tidak akan pernah berada di pihak yang sama lagi." "Hehe, apakah ini cara untuk menyuruhku pergi, Tuan Muda Gong? Aku ingat desa keluarga Li adalah wilayah Kakak Li, kan? Mengapa Kakak Li tidak mengatakan apa-apa? Tetapi kau sudah mengambil alih?" "Pah, pah. Kakekku saat ini menyewa rumah bambu di perkebunan keluarga Li. Bagaimana bisa kau menyebutnya merebut tempat tuan rumah? Kami yang membayarnya, 100 juta setahun. Desa keluarga Li ini praktis rumah keduaku. Baiklah, kalian berdua jangan berlama-lama lagi. Masuk ke mobil dan pulang. Aku mengundang Xiao Qian, biarkan dia tinggal di pertanian selama beberapa hari." Li Yunfei melambaikan tangannya, menyela percakapan mereka. Memang, Xiao Qian juga ingin segera pergi. Ketika melihat Tao Datan masuk ke dalam mobil, dia berpikir Direktur Tao akan memanggilnya dan pergi bersama. Namun siapa sangka Direktur Tao bahkan tidak menatapnya dan langsung pergi. Hal ini benar-benar membuat Xiao Qian frustrasi. Meskipun dia dengan tegas mengkhianati kesetiaannya di pegunungan dan bergabung dengan kubu Li Yunfei, siapa yang bisa memastikan apakah Li Yunfei masih menyimpan dendam? Apalagi apakah dia bisa lolos dari cengkeraman Li Yunfei? Fakta bahwa dia telah memasuki desa keluarga Li dan berada di wilayah keluarga Li berarti bahwa monster tua di keluarga Li, yang kemampuannya telah mencapai puncaknya, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Aku hanya berharap, memang benar seperti yang dikatakan Li Yunfei, bahwa kita bisa bermain selama 2 hari. Tidak lama setelah mobil mulai bergerak, gelombang sungai Xiandai yang berkilauan pun terlihat. Setelah sebulan, jembatan yang semula rusak di sebelah jembatan apung yang membentang di sungai Xiandai telah sepenuhnya berubah. Kendaraan konstruksi di tepi sungai belum pergi, dan puluhan pekerja konstruksi sedang mendirikan panggung di jembatan yang luas itu. Spanduk juga digantung di kedua ujung jembatan,
merayakan keberhasilan penyelesaian jembatan Sungai Siandai. Jembatan tersebut telah diperbaiki, tetapi belum dibuka untuk lalu lintas. Diperkirakan kendaraan akan diizinkan lewat setelah upacara penyelesaian resmi. Dengan demikian, kendaraan militer yang ditumpangi Li Yunfei masih menyeberangi jembatan ponton, melewati Sungai Siandai, dan kemudian menuju ke peternakan King Yu. Wow, kendaraan militer yang sangat mengesankan. Apakah ini kakak Fua yang kembali dari pegunungan? Mobil itu baru saja berhenti di gerbang pertanian ketika Erlengzi, yang membawa 2 keranjang pupuk kandang babi, melihatnya. Melihat Li Yunfei keluar dari kendaraan militer, dia melemparkan pupuk kandang itu dan berbalik berteriak ke arah pertanian. Kakak Fua kembali! Kakak Fua kembali! Aku sudah menduga, dia pasti belum mati. Kakak Fua belum mati. Teriakan itu menggema di seluruh peternakan King Yu, dan Li Yunfei, yang baru saja melompat keluar dari mobil, hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Apa? Apa yang terjadi? Siapa yang mati? Setelah kembali berdiri tegak, Li Yunfei tertawa dan mengumpat. Sialan, dasar bodoh, kau mengutukku sampai mati. Jika aku mati, siapa yang akan membayar gajimu dan menghidupimu? Erlengzi menoleh dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan acuh tak acuh, saudari Fua sudah membayar upahmu. Aku tidak mengutukmu untuk mati. Tetapi semua orang di desa mengatakan bahwa karena kau belum kembali begitu lama, kau mungkin telah diculik oleh serigala. Erlengzi mungkin agak lambat berpikir, tetapi dia juga memberitahu Li Yunfei bahwa ada orang lain yang peduli padanya. Ya, sebenarnya, semua pekerja di pertanian cukup khawatir tentang apakah dia masih hidup atau sudah mati. Akhir-akhir ini, orang-orang membicarakan apakah mereka bisa terus melakukan pekerjaan bergaji tinggi ini jika sesuatu terjadi pada Fua di pegunungan. Oh, kakak ipar sudah kembali. Dia benar-benar kembali. Kak, santai saja, jalan pelan-pelan. Dia baik-baik saja. Dia bahkan terlihat bertambah berat badan setelah sebulan di pegunungan. Dia sangat sehat. Yang Yudie mendengar teriakan Erlengzi dan berlari keluar. Melihat bahwa orang di pintu memang Li Yunfei, dia berbalik dan memanggilnya. Ketika Yang Yunu keluar, ia ditemani oleh beberapa hewan Jinbi, Tongbi, Bai Jiahei, dan Heidou, serta 2 anak anjing yang masih kecil. Anak-anak anjing ini tumbuh begitu cepat. Mereka baru saja membuka mata ketika ia pergi. Tetapi setelah sebulan di pegunungan, mereka sudah kuat dan berlarian sambil menggonggong kemana-mana. Begitu melihat Li Yunfei, Jinbi dan Tongbi bergegas menghampirinya, mengibas-ngibaskan ekor dan menggosokkan kepala mereka ke pergelangan kakinya. Lidah panjang mereka jelas bukan untuk mendinginkan diri, melainkan untuk mencicipi ikan luar angkasa yang telah lama ditunggu-tunggu. Kedua mata anjing mereka yang terbuat dari paduan titanium 24 karat hanya menunjukkan kerinduan. Bai Jiahei dan Heidou tidak sepenuhnya patuh seperti yang terlihat. Lagi pula, mereka adalah kuda, dan keturunan kuda Tibet murni. Namun, demi ikan luar angkasa yang lezat dan makanan spiritual, kedua kuda ini hampir menendang koin emas dan tembaga itu, merebut tempat duduk di barisan depan dan menggosokkan kepala mereka ke Li Yunfei. Para pekerja pertanian tercengang melihat pemandangan itu. Hewan-hewan yang dipelihara Fua sungguh menakjubkan. Anjing-anjingnya setia, dan kedua kudanya bahkan masih mengingat tuannya. Li Yunfei tak punya waktu untuk mempedulikan hewan-hewan itu. Tubuhnya dipenuhi air liur mereka dari Bai Jiahei dan Heidou. Dalam amarah yang meluap, dia menampar masing-masing dari mereka dan membuat mereka terpental sambil dengan cepat menuju ke arah Yang Yunu. Istriku, ya ampun, kenapa kau keluar? Aku sudah pulang. Tentu saja aku akan langsung pulang dan menemukanmu. Perutmu sekarang lebih besar lagi. Li Yunfei menggenggam tangan Yang Yunu, menatap perutnya yang membuncit dengan penuh kasih sayang, dan untuk sesaat ia terdiam. Yang Yunu dengan hati-hati memeriksa Li Yunfei untuk memastikan dia tidak terluka. Dan baru kemudian dia tampak lega. Dia menatap Li Yunfei dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap perutnya sendiri. Aku akan segera melahirkan. Jika kau tidak segera kembali, kau akan kehilangan kesempatan untuk melihat putramu untuk pertama kalinya. Ini anak laki-laki? Seru Li Yunfei, wajahnya berseri-seri gembira. Kau pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Kau yakin ini anak laki-laki? Rumah sakit? Dasar bocah nakal, siapa yang akan menemani Yunu ke rumah sakit daerah selain kau? Tidak pantas orang lain yang pergi. Chen Xiuzi keluar saat itu, menatap putranya dengan kesal, dan melanjutkan, perut Yunu menonjol. Kita bisa tahu dia bayi yang besar dan sehat bahkan tanpa perlu memeriksanya. Mendengar itu, Yang Yunu merasakan gelombang kegembiraan, dan pipinya memerah. Terlepas dari apakah dia yang pertama melahirkan anak suaminya, dia telah melahirkan seorang putra, benih untuk meneruskan garis keturunan keluarga Li. Menurut Yudi, dengan seorang putra di tangannya, dia adalah istri yang sah. Selama dia mengawasi saudara iparnya dan mencegah Michelle bermesraan, dia, sang selir, tidak akan pernah bisa merebut kekuasaan. Ibu dan ayah sama-sama bilang begitu. Dan semua wanita di desa bilang perut yang menonjol berarti bayinya laki-laki. Tapi kakek bilang aku terlalu sehat. Meskipun denyut nadiku menunjukkan kemungkinan lebih besar bahwa itu laki-laki,
dia tetap menyuruhku menunggu kamu kembali dan pergi ke rumah sakit daerah untuk pemeriksaan agar lebih aman. Haha, putra atau putri, tak masalah, aku sayang semua anakku. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak, menatap perut Yang Yunu dengan penuh kasih sayang. Seperti yang pernah ia katakan pada Michelle sebelumnya, putra dan putri sama saja, ia memperlakukan mereka setara, tanpa pilih kasih. Kalaupun mau dibicarakan lebih jauh, mungkin putri Chloe bahkan lebih disayangi. Entah kenapa, laki-laki lebih menyukai anak perempuan. Pah, apa yang kau katakan? Jika kau akan punya anak perempuan kali ini, sebaiknya kau bekerja lebih keras. Keluarga kita belum punya cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Kalau tidak, apakah kakekmu akan mengizinkan Yunu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Chen Xiuzi cemberut dan berkata dengan kesal. Nah, jadi kakek juga khawatir. Tapi tak apa, masih ada banyak waktu. Jika aku tidak bisa punya anak laki-laki kali ini, masih ada kesempatan lain. Dengan sedikit usaha, bahkan para pemain tim sepak bola pun bisa melakukannya. Hehe. Li Yunfei merasa cukup puas dengan dirinya sendiri ketika ayahnya, Li Chengwen, datang dan berkata, baiklah, berhenti berdiri di situ seperti orang bodoh. Mataharinya sangat terik, jangan sampai Yunu terbakar sinar matahari. Ya, silakan masuk semuanya. Begitu memasuki villa, terik matahari langsung mereda, dan kesejukan yang menyegarkan menyelimuti mereka. Chen Xiuzi dan Li Chengwen merasa kasihan pada putra mereka yang telah berada di pegunungan selama sebulan, segera mulai menyiapkan makanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika Li Yunfei mengundang Gong Feiyu dan Xiao Qian untuk duduk, Yang Yunu keluar sambil menggendong Chloe. Si kecil itu sangat pintar. Usianya baru 100 hari, tetapi dia sudah mengenali orang. Begitu melihat Li Yunfei, dia mengangkat tangannya untuk memeluk, mengedipkan mata besarnya yang jernih dan mengoceh. Peluk. Teriakan itu membuat Li Yunfei merinding. Dan dia bergegas menghampiri Chloe untuk memeluknya. Chloe, apakah kamu merindukan ayahmu? Yunu, kamu benar-benar. Apa-apaan ini? Kakak ipar, kau sudah pergi dari rumah selama sebulan. Bukan aku dan adikku yang mengurus putrimu. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya istri keduamu yang murahan itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan putrinya sendiri. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, Yang Yudie berteriak. Apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar ingin mengatakan. Menggendong satu di lengan dan satu lagi di perut, bukankah itu hanya menambah beban? Bagaimana Yunu bisa tahan lelah sekarang? Dasar bocah nakal, kenapa kau berteriak? Li Yunfei dengan penuh kasih sayang menggendong Chloe, menggodanya sambil memberikan tatapan jijik kepada kakak iparnya. Pantas saja adikku jatuh cinta padamu, kakak ipar. Rayuanmu memang terlalu bagus. Akan sia-sia jika kau bukan seorang komedian. Baiklah, Yudi, diamlah. Pergi ambilkan anggur untuk kakak iparmu. Tidakkah kau lihat masih ada tamu? Yang Yunu menatap adiknya dengan kesal. HMPH, Kak, kau hanya akan melindunginya. Yang Yudie mendengus dan akhirnya pergi melakukan pekerjaan berat. Gong Feiyu duduk dan menyesap air, lalu berkata dia akan datang setelah makan malam. Dia akan menemui kakek Gong dulu. Adapun Xiao Qian, yang belum berbicara, dia melihat sekeliling villa mewah itu, hatinya dipenuhi kekaguman. Dia tidak kagum dengan dekorasi villa, tetapi dengan energi spiritual yang perlahan berkumpul dan memancar dari pertanian itu. Begitu melangkah masuk ke ladang, Xiao Qian merasakan energi spiritual yang melimpah di udara. Ia mengira itu hanya imajinasinya. Berpikir bahwa desa pegunungan kecil ini tidak dikenal dan tidak mungkin memiliki tanah suci seperti itu. Tetapi saat ia berjalan ke ladang, energi spiritual menjadi semakin terkonsentrasi, yang mengejutkan Xiao Qian. Ini adalah tempat suci untuk kultivasi, di mana kultivasi 1 hari lebih efektif daripada 3 hari di luar. Ketika Yang Yudie kembali, tangannya kosong. Li Yunfei hendak bertanya kepada iparnya di mana anggur itu berada ketika dia melihat 2 orang mengikuti di belakang Yang Yudie. Tuan Tua Gong berada di depan, dan Gong Feiyu memegang minuman keras Wu Liangye berusia 15 tahun yang telah dia simpan di gudang anggur. Haha, teman muda Li, kau sudah pergi selama sebulan penuh kali ini. Aku sangat merindukanmu. Suara hangat Tuan Tua Gong Xinghe menggema di seluruh villa, membangunkan Chloe, yang baru saja ditidurkan oleh Li Yunfei. Hei, jangan terburu-buru. Intinya, apa yang kau, seorang pria berusia 70 atau 80 tahun, katakan padaku, seorang pemuda di puncak masa mudanya, dengan orientasi normal dan pandangan positif, bahwa kau sangat merindukanku? Kau sudah mendapatkan anggur dan ramuan ajaibku, kan? Oh, Tuan Gong, Anda harus menjelaskan apa yang Anda katakan dengan jelas. Istri saya masih di sini. Jangan sampai dia salah paham dan membuatnya sedih. Anak saya akan segera lahir. Menghadapi ejekan Li Yunfei, Tuan Tua Gong merasa geli sekaligus jengkel. Setelah duduk, ia melihat sekeliling dan, karena tidak melihat Gu Zaoji dan Zheng Xinyan, merasakan gelombang kegembiraan.
Kedua bocah kecil ini pergi ke sawah spiritual di tepi sungai utara pagi-pagi sekali. Mereka mungkin belum tahu bahwa Li Yunfei telah kembali. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku akan mengurus anggur spiritual mereka. Ya, aku mendengar semuanya tentang perjalanan ke pegunungan ini dari Fei Yu. Semua ini berkat teman mudaku, Li. Keterampilan Fei Yu masih kurang. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan berani membiarkannya pergi ke pegunungan bersama tim untuk berlatih. Adapun membiarkannya pergi ke pegunungan untuk membantumu, itu hanya untuk menutupi kekurangannya. Tidak sama sekali. Dengan kehadiran Fei Yu, perjalanan ke pegunungan ini menjadi jauh lebih menyenangkan. Kami semua saling membantu. Setelah bertukar beberapa kata sopan, bahkan sebelum hidangan disajikan, Tuan Tua Gong melirik ke arah kendi anggur di tangan Gong Fei Yu. Kilatan semangat terpancar di matanya. Untuk apa kau berdiri di situ? Tuang anggurnya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan 3 kali untuk berterima kasih atas dukungan Anda kepada Fei Yu. Setelah itu, Gong Xinghe meletakkan gelas anggur di depan Gong Fei Yu. Gong Fei Yu, yang tampak malu-malu dan patuh, telah lama kehilangan sikap santai yang ia tunjukkan kepada Li Yunfei secara pribadi. Dalam hatinya, ia berpikir bimbingan macam apa ini? Rasa terima kasih macam apa ini? Kakek, bisakah kau berhenti membuatku terlihat begitu memalukan? Jika kau ingin minum beberapa gelas anggur keras lagi, katakan saja. Mengapa kau menyeretku ke dalam hal ini? Berdiri di samping, Xiao Qian menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Gong Fei Yu memanggil Li Yunfei saudara di pegunungan, memperlakukannya sebagai setara. Dilihat dari usianya, lelaki tua di depannya jelas adalah kakek Gong Fei Yu. Kakek Gong Fei Yu berbicara kepada Li Yunfei dengan sangat sopan, seolah-olah mereka setara. DLL, Gong Fei Yu adalah keturunan langsung dari keluarga Gong. Mungkinkah lelaki tua di depannya itu Gong Xinghe? Setelah berpikir sejenak dengan saksama, Xiao Qian menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menembus kekuatan Gong Xinghe. Gong Xinghe adalah seorang master alam kedua dan memiliki teknik deteksi rahasia. Secara logis, dia seharusnya mampu mendeteksi bahkan mereka yang berada di tahap menengah alam kedua. Oleh karena itu, lelaki tua di hadapannya pastilah seorang master di tahap tinggi, atau bahkan puncak, alam kedua. Dia benar-benar mantan kepala keluarga Gong Xinghe. Xiao Qian tenggelam dalam pikirannya, benaknya dipenuhi dengan keluhan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika Gong Fei Yu menampar segel tanah liat pada guci anggur, energi spiritual yang kaya bercampur dengan aroma anggur tercium, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Anggur roh? Ini anggur roh? Ya Tuhan, apakah ini dibuat dengan merendam ramuan roh? Ini terlalu berlebihan. Seru Xiao Qian tiba-tiba, mengejutkan Li Yunfei dan ayah serta anak keluarga Gong. Baru sekarang guru tua Gong menyadari kehadiran yang tak terduga ini. Seorang ahli bela diri di alam kedua memiliki darah dan ki yang kuat, serta ki sejati yang melimpah. Mereka adalah seorang master. Hei, siapa pemuda ini? Teriakan Xiao Qian yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Chloe cemberut, hampir menangis. Li Yunfei mencoba menghiburnya sebentar, tetapi sia-sia. Si kecil terus menangis dan rewel, dan tidak peduli bagaimana Li Yunfei mencoba menenangkannya, itu tidak ada gunanya. Hei Lao Xiao, kenapa kau berteriak-teriak? Di mana ketenanganmu sebagai seorang seniman bela diri tingkat 2? Terus-terusan melompat-lompat, tidak bisakah kita makan dan minum dengan tenang saja? Li Yunfei ingin melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kasar, karena mengejutkan putrinya adalah hal yang tak termaafkan. Tetapi karena begitu banyak orang hadir, dia menahan diri, demi menjaga harga diri Xiao Qian. Yang Yunu juga sedikit tersinggung karenanya, memberikan tatapan tidak setuju kepada Xiao Qian. Seandainya mereka tidak masih saling asing, bahkan jika Tuan Tua Gong yang berseru kaget, dia pasti akan mengatakan sesuatu kepadanya. Anak-anak, terutama bayi, sama sekali tidak perlu ditakuti. Beberapa tahun lalu di Chenjiagou, ada sebuah keluarga yang ayahnya memiliki suara keras. Suatu kali, setelah minum terlalu banyak, ia tiba-tiba berteriak keras dan melukai anaknya yang masih berusia kurang dari 1 tahun. Awalnya, mereka tidak menyadarinya. Ketika anaknya tumbuh besar, anak-anak lain seusianya sudah bisa berbicara, tetapi anaknya hanya bisa mengoceh dan terlihat sangat canggung. Keluarga itu kemudian membawa anak tersebut untuk diperiksa dan mengetahui bahwa anak tersebut menderita gangguan mental langka yang memengaruhi perkembangan intelektual, dan penyebabnya kemungkinan besar adalah rasa takut. Anak itu sekarang berumur 5 tahun, dan dia bahkan tidak tahu cara buang air besar atau kecil. Bahkan, dia lebih tidak tahu apa-apa daripada anak kecil yang bodoh saat berusia 5 tahun. Kalian berdua ngobrol saja, aku akan membawa anak ini ke dalam. Yudi, kau gendong Keke, perutku sedikit sakit. Setelah mengatakan itu, Yang Yunu berbalik dan pergi, masuk ke dalam. Tidak seperti kakaknya, Yang Yudie tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Dia melirik semua orang dan berkata sambil menyeringai, kakak ipar, berhenti membawa pulang semua barang-barang sembarangan ini.
Apakah itu benar-benar perlu? Kau membuat keributan besar hanya karena sebotol anggur murahan. Apakah kau belum pernah minum alkohol seumur hidupmu? Kakak ipar, aku bahkan tidak akan menyebut Chloe. Lihat saja adikku. Dia mengandung anak kesayangan keluarga Lee Mu. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya karena ketakutan, aku bertanya-tanya siapa yang akan menangis pada akhirnya. Hei. Untuk pertama kalinya, Li Yunfei tak kuasa menahan amarahnya dan berdebat dengan kakak iparnya. Ia hanya bisa mengangguk patuh. Melihat Yang Yunu dan Yang Yudie memasuki rumah, Li Yunfei berbalik, amarahnya membuncah. Ia melirik Xiao Qian, terlalu malas untuk memarahinya, dan tetap diam mengenai pertanyaan Tuan Tua Gong sebelumnya. Ia mengabaikan Xiao Qian seolah-olah ia tak terlihat, mengambil kendi anggur dari tangan Gong Feiyu, menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, dan mengisi cangkir Gong Xinghe sebelum berkata, ini bukan anggur keras, hanya Wuliangye buatan sendiri dari pedesaan. Anggur kasar seperti ini tidak ada apa-apanya untukmu, Tuan Tua Xiao. Hehe, nanti aku akan membuka sebotol moutai untukmu. Melihat postur Li Yunfei, Tuan Tua Gong tahu bahwa anak itu benar-benar marah, tetapi itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia melirik Xiao Qian dengan rasa senang melihat kesialan orang lain dan menghela napas dalam hati. Dengan satu orang lebih sedikit untuk berbagi, aku bisa minum beberapa teguk lagi. Fei Yu juga berada di momen penting dalam meningkatkan keterampilannya. Untung saja Zheng Xinyan dan Gu Zhaoji tidak ada di sini. Kita bertiga bisa berbagi sebotol anggur roh. Sungguh luar biasa. Berdiri di samping, Gong Fei Yu, tidak seperti kakeknya, kurang memiliki ketenangan dan keteguhan hati seperti ayahnya. Ia hampir tak bisa menahan tawanya yang nakal. Hehehe. Benar, minuman keras jenis apa ini? Di mana di dunia ini kau menemukan begitu banyak harta karun? Ini hanya minuman keras rumahan biasa, hanya dengan banyak perasa buatan. Baunya enak, tapi kakak Xiao, minuman ini tidak layak untuk statusmu. Aku akan mengambilkanmu moutai sekarang juga, yang berumur 30 tahun, benar-benar lezat. Sekalipun Xiao Qian bodoh, dia tahu dia telah menyinggung Li Yunfei lagi. Lagi pula, dia tidak tahu jenis anggur apa yang ada di dalam guci itu. Bagaimana mungkin dia salah tentang aroma spiritual yang kaya itu? Hanya dengan menghirupnya saja, darahnya langsung bergejolak. Moutai. Sialan, aku tidak mau moutai, aku hanya mau minuman keras yang kasar. Tentu saja, Xiao Qian terlalu malu untuk meminta anggur sekarang. Dia baru saja membuat putri Li Yunfei menangis ketakutan dan menyinggung istri serta ipar Li Yunfei. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Gong Xinghe menikmati anggurnya dengan ekspresi kenikmatan murni, sambil dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena begitu tidak sabar. Sialan, jika ini benar-benar hanya minuman keras buatan sendiri dari pertanian, apakah kau, Gong Xinghe, atau bahkan kakek Gong, akan tertarik padanya? Setelah kejadian ini, Xiao Qian benar-benar kehilangan kehadirannya di meja makan. Melihat Li Yunfei dan ayah serta anak keluarga Gong mengobrol dengan antusias, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan ketika dia berhasil mengucapkan satu kalimat, itu sama sekali diabaikan oleh mereka bertiga. Moutai berusia 30 tahun dapat dianggap sebagai anggur yang baik, tetapi setelah mencium aroma pedesaan anggur pertanian di udara, Moutai terasa hambar dan tidak berasa. Masakannya belum siap? Kakek Gong, kau terus minum saja. Aku akan mengecek dapur. Saat itu tengah hari, dan karena tidak ada yang makan siang, Li Yunfei sudah kelaparan setelah minum beberapa gelas. Baiklah, berhenti bergerak. Fei Yu, pergi ke dapur dan bantu paman dan bibimu. Kedua orang tua itu sedang membantu memasak. Apa kau tidak punya rasa sopan santun? Tepat ketika Gong Fei Yu hendak berdiri, sebuah suara laki-laki yang lantang terdengar. Hidangan-hidangannya sudah tersedia potongan belut dengan kacang hitam fermentasi, urat babi rebus. Begitu suara-suara itu mereda, Zheng Xinyan dan Gu Zhaoji muncul, masing-masing membawa 2 piring makanan. Segera setelah itu, Chen Xiuzi datang membawa sepanci nasi dan menjelaskan, ayahmu baru saja dipanggil oleh kepala desa, katanya ada urusan. Aku tidak bisa mengurus semuanya sendiri, jadi aku akan pergi ke rumah King He untuk mengambil makanan untukmu. Kebetulan aku bertemu Xiao Zheng saat melewati sawah di Beidi. Xiao Zheng bilang dia baru saja memasak banyak sekali makanan dan belum menyentuhnya, jadi aku mengambil sebagian. Dan percayalah, masakan Xiao Zheng benar-benar enak. Aku sudah makan siang, tapi aku baru saja makan lebih dari setengah mangkuk nasi di dapur. Hehe, Bibi, kau terlalu memujiku. Hanya itu yang bisa kukatakan. Aku hanya takut itu tidak sesuai dengan seleramu. Chen Xiuzi merasa senang ketika Zheng Xinyan memanggilnya Bibi. Teman-teman putranya jelas orang kaya, tetapi lihatlah mereka, usia mereka tidak lebih dari 10 tahun lebih muda darinya, dan mereka masih memanggilnya Bibi. Ini membuatnya merasa bangga. Baiklah, Xiao Zheng, jangan malu-malu. Semuanya, makan dan minum sepuasnya. Aku pergi sekarang. Setelah Chen Xiuzi pergi,
Zheng Xinyan dan Gu Zaoji duduk di sisi kiri dan kanan Gong Xinghe. Awalnya, tempat duduk Gong Feiyu berada di sebelah kanan, tetapi Zheng Xinyan yang tak tahu malu merebutnya. Keduanya mengapit Gong Xinghe. Keduanya tersenyum penuh arti, dan berkata, "Tuan Gong tua, bukankah saya telah melayani Anda dengan baik? Bahkan saat itu, batuk, harta itu diberikan kepada Anda dari jatah saya. Hari ini, tindakan Anda tidak adil. Saudara Li telah kembali. Bagaimana mungkin Anda tidak memberitahu kami?" Melihat ada orang luar yang hadir, Zheng Xinyan dengan bijak menghilangkan kata-kata segel Solomon berusia seabad, karena tidak ingin menyinggung Li Yunfei yang cerewet. "Kakek Gong, jangan bicara lagi. Kau sudah membuat publik marah. Sekarang kakek Chu tidak ada di sini, hanya kita bertiga. Kau sudah menyinggung dua dari kita sekaligus. Ini tidak baik, sungguh tidak baik." Gu Zaoji juga mengedipkan mata dan membuat ekspresi wajah, sangat tidak puas dengan tindakan kakek Gong yang tidak memberitahu mereka. Gong Xinghe tersipu, merasa sangat malu. Itu bukan sepenuhnya salahnya. Li Yunfei telah pergi selama sebulan, dan selama waktu itu, selain sayuran spiritual biasa, dia belum menyentuh satupun zat spiritual. Dia telah lama mendambakan rasa anggur spiritual ini, dan bisa menikmatinya sendirian hari ini terus terang. Jika situasinya terbalik, dan Zheng Xinyan dan Gu Zaoji ada di sini, mereka mungkin bahkan tidak akan memberitahunya. "CK, Lao Zheng dan Lao Gu, kalian salah paham. Masakannya belum siap, kan? Aku baru saja akan meminta Fei Yu menelepon kalian kembali untuk makan siang ketika semuanya sudah siap." Pada saat itu, yang terlintas di benak Zheng Xinyan dan Gu Zaoji hanyalah bajingan tua ini tidak tahu malu. Baiklah, karena kalian semua sudah di sini, ayo makan cepat. Kita semua keluarga, jadi aku tidak akan terus melayani kalian. Aku lapar sekali." Sambil menyesap anggur, Li Yunfei mengangkat gelasnya sebagai isyarat salam sebelum menundukkan kepala untuk makan. Zheng Xinyan dan Gu Zaoji masih bersedia berbicara dengan Gong Xinghe. Tetapi ketika mereka melihat bocah kecil dari keluarga Gong itu minum sendirian dalam diam, mereka tidak bisa duduk diam. Tanpa berkata apa-apa, mereka minum 3 gelas berturut-turut. Gu Zaoji bahkan memegang erat kendi anggur. Dia harus menuangkan anggur untuk semua orang yang ingin minum. Xiao Qian, yang berdiri di samping, diam-diam mengamati kedua orang yang datang belakangan. Dia terkejut lagi. Ya Tuhan! Kedua orang ini ternyata adalah kultivator spiritual tingkat 2, dan keduanya adalah ahli tingkat menengah. Jika dia melawan salah satu dari mereka, dia tidak akan punya peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, Xiao Qian menatap Li Yunfei dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana Li Yunfei bisa mengumpulkan begitu banyak ahli. Dalam keadaan linglung, Xiao Qian mengambil sepotong belut dengan saus kacang hitam menggunakan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya, dan dagingnya yang kenyal dan lembut sungguh luar biasa. Pada saat itu, keenam inderanya sekali lagi terguncang hebat, dan dia hampir berteriak lagi. Roh, energi spiritual. Ada energi spiritual di dalamnya juga. Xiao Qian terkejut. Ia melirik secara diam-diam ke arah orang lain di meja. Ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang tampak terkejut dengan hidangan yang mengandung energi spiritual. Mereka sepertinya menganggapnya sebagai hal biasa. Pada saat ini, Xiao Qian merasa telah menyia-nyiakan separuh hidupnya. Dibandingkan dengan mereka, ia sama seperti yang dikatakan oleh ipar Li Yunfei hanyalah orang desa yang bodoh. Air mata menggenang di matanya saat Xiao Qian makan dalam diam. Sumpitnya menjangkau satu demi satu. Bahkan sebelum dia sempat mengunyah atau menelan makanan di mulutnya, sepotong makanan lain sudah diletakkan di mangkuknya. Bahkan sebelum dia sempat memakan makanan di mangkuknya, sepotong lagi sudah diambil oleh sumpitnya. Dalam usahanya yang panik, dia hampir menjatuhkan piring spiritual yang dianggapnya sangat berharga. Semua orang sudah memperhatikan perilaku Xiao Qian yang tidak biasa. Tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Guru tua Gong dan Gong Feiyu tertawa dalam hati. Belut ini memang aneh, tetapi jika kau sudah meminum teh pencerahan Li Yunfei, maka kau pasti sudah memakan bahkan daun teh yang tidak berasa sekalipun. Adapun Zheng Xinyan dan Gu Zaoji, setelah menenggak lebih dari selusing gelas anggur dan benar-benar menikmati diri mereka sendiri, akhirnya mereka terpikir untuk mengamati Xiao Qian. Setelah mengamatinya sejenak, mereka saling bertukar pandang, mengerutkan kening, dan tak bisa menahan rasa jijik. Dari mana asal orang desa ini? Melahap makanannya dengan cepat dan mengecap-ngecap bibirnya? Itu benar-benar merusak selera makanku. Tapi ketika aku berpikir seperti ini, aku sepertinya benar-benar lupa betapa buruknya penampilanku saat itu. Hidupku telah sia-sia. Lebih dari 30 tahun hidupku telah terbuang percuma. Semua orang sudah selesai makan dan berhenti. Tetapi Xiao Qian terus melahap makanannya, matanya menyala-nyala dengan amarah yang hampir gila. Seolah-olah dia tidak akan menjadi manusia sampai dia menghabiskan potongan belut terakhir. Gong Feiyu dan kakek Gong memandang Xiao Qian dengan penuh minat. Pemandangan ini tampak familiar. Sepertinya ketika mereka pertama kali makan masakan Li Yunfei, mereka juga seperti ini, tidak berhenti makan sampai kenyang sekali.
Bagaimana keadaan sawah di utara sekarang? Melihat semua orang hampir selesai makan, Li Yunfei bangkit dan menyeduh secangkir teh spiritual biasa yang dipetik dari gunung di belakang pertanian. Teh itu sedikit pahit, sangat berbeda dari teh pencerahan, tetapi lebih unggul karena mengandung energi spiritual, menjadikannya harta karun di mata para kultivator. Zheng Xinyan menuangkan secangkir teh spiritual untuk semua orang, menyesapnya dalam-dalam, dan setelah beberapa saat mabuk, berkata, kalian bisa yakin dengan kemampuanku. Formasi yang kubuat dengan Gyokunlun itu jauh lebih efektif daripada yang pertama. Guru Tua Li dan Guru Tua San sendiri telah melihatnya dan menganggapnya cukup bagus. Hehe, aku percaya pada metode kakak Zheng. Dengan susunan pengumpul roh yang telah dipasang dengan benar, penanaman padi roh sekarang dapat dimasukkan dalam agenda. Dengan umpan ini, tidak akan tampak begitu tiba-tiba jika ladang Qingyu nomor 2 menghasilkan padi roh di masa depan. Zheng Xinyan hanyalah kambing hitam. Aku penasaran apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu. Namun, musim tanam padi telah berlalu. Di kota Qinglong, padi hanya matang sekali setahun, ditanam pada bulan Maret dan April dan dipanen pada bulan Juli dan Agustus. Panen padi telah selesai jauh sebelum Li Yunfei pergi ke pegunungan, jadi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memakan padi spiritual tahun ini. Namun, sawah di utara tidak bisa dibiarkan terbengkalai. Meskipun efek dari susunan pengumpul roh dapat diabaikan, ia tetap dapat mengumpulkan energi spiritual. Sebelum menanam dan membudidayakan padi spiritual musim semi mendatang, lahan ini harus memiliki kondisi energi spiritual yang sama dengan ladang giok. Dan cara terbaik untuk menyuburkan tanah adalah dengan air mata air angkasa. Tentu saja, air mata air tidak bisa begitu saja dituangkan ke dalam tanah tanpa manfaat apapun. Sebelum itu, sesuatu perlu ditanam di tanah untuk mencapai dua tujuan sekaligus menyuburkan tanah dan memanen hasil pada saat yang bersamaan. Kakak Li, Gu Zaoji tiba-tiba angkat bicara, menyela pikiran Li Yunfei. Ketika Li Yunfei tersadar, dia melihat Gu Zaoji tampak canggung dan ragu-ragu. Li Yunfei bingung, tetapi Gu Zaoji segera mulai membuat ekspresi lucu padanya. Dalam sekejap, Li Yunfei memahami alasannya. Gu Tua sedang menagih hutang darinya. Sebelum memasuki gunung, dia telah menjanjikan ramuan spiritual kepada Gu Tua sebagai imbalan atas perlindungan Zheng Xinyan dengan mendirikan formasi tersebut. Gu Zaoji tidak berbicara secara terbuka saat ini, tentu saja karena ayah dan anak keluarga Gong hadir. Takut Tuan Tua Gong akan ikut campur dan merebut obat spiritual mereka. Memikirkan hal ini, Li Yunfei tidak bisa menahan senyum getir. Bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, mata Tuan Tua Gong tidak buta, bukan? Memang, Gong Xinghe sudah lama memperhatikan perilaku aneh Gu Zaoji. Kedipan mata dan gerakannya yang berlebihan hampir seperti teriakan aku memberi Li Yunfei sinyal rahasia. CK. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah anggota partai bawah tanah. Xiao Gu, ada apa dengan matamu? Apakah kau merasa tidak enak badan? Aku punya obat tetes mata di kamarku, haruskah aku meminta Fei Yu mengambilkannya untukmu? Tuan Tua Gong secara belak-belakan membongkar niat sebenarnya Gu Zaoji. Matanya menyipit, dan dia tersenyum tipis, senyum yang seolah menyembunyikan pisau. Uhup. Aku minum terlalu banyak, dan otot mataku berkedut tanpa sadar. Hehe, aku tidak tahan minum alkohol. Maaf telah mengolok-olok Tuan Gong tua. Gu Zaoji menyeka keringat dingin dari dahinya, merasa sangat malu. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Gong Xinghe mengambil teko, menuangkan secangkir teh untuknya, dan tertawa. Apa kau membuat kesepakatan dengan Li kecil? Lihat dirimu, apa kau pikir aku akan mencurinya darimu atau apa? Perampokan? Dasar orang tua tak tahu malu. Kau pikir kau bisa merampokku? Gu Zaoji mengumpat dalam hati, tetapi tersenyum canggung dan tetap diam. Baiklah, kakek Gong, tolong jangan mempersulitnya. Aku sudah berjanji pada Lao Gu dan Lao Zheng sebelum pergi ke pegunungan, kata Li Yunfei tepat pada waktunya, meredakan suasana canggung. Mendengar itu, Gong Xinghe dengan penasaran memiringkan kepalanya dan menatap Zheng Xinyan, yang diam dan berpura-pura tidak ada hubungannya. Zheng kecil, jadi kau juga dapat bagian? Baiklah. Kakek Gong, aku tidak bermaksud merahasiakan ini darimu. Sebelum kakak Li pergi ke pegunungan, dia memintaku untuk memasang susunan di tanah yang baru saja dikontraknya. Itulah mengapa dia berjanji akan membayarku. Zheng Xinyan dengan canggung merentangkan tangannya, berusaha sekuat tenaga untuk tampak polos. Aku tahu kau membuat susunan, tapi bagaimana dengan Xiao Gu? Apakah dia juga membuat susunan? Setahuku, keluarga Gu di Hanzhong tidak suka mempelajari susunan, kan? Gong Xinghe terus mendesak masalah ini. Hehe, Zheng tua takut musuh-musuhnya akan mengejarnya lagi. Jadi dia meminta saya untuk melindunginya, sehingga saya juga mendapat bagian dari hadiahnya. Li Yunfei memperhatikan mereka bertiga, tua dan muda, tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu, dan tak kuasa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepala,
Ia berbalik dan masuk ke kamar tamu di lantai pertama. Setelah menutup pintu, jiwanya langsung memasuki ruang nafas bumi. Ia mematahkan tudung salah satu jamur Ganoderma lucidum raksasa yang dipetiknya dari bawah batu matahari besar di pegunungan, seukuran piring, dan merendamnya dalam sari air mata air ruang angkasa tersebut. Setelah sekitar 5 menit selisih waktu 1:10, hampir 1 jam telah berlalu ia kembali ke tubuh fisiknya dengan jamur Ganoderma lucidum seukuran piring tersebut. Maaf mengecewakan kalian berdua kali ini, tapi hanya ada satu ramuan spiritual, dan kekuatan spiritualnya tidak sebaik sebelumnya. Kalian berdua bisa membaginya. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei dengan santai melemparkan Ganoderma lucidum yang berusia seabad itu ke atas meja makan. Xiao Qian telah mengamati ucapan dan tindakan kelompok itu cukup lama. Dia juga sangat penasaran tentang imbalan macam apa yang bisa membuat lelaki tua dari keluarga Gong begitu iri. Namun, ketika Ganoderma lucidum yang berusia seabad, yang memancarkan energi spiritual samar-samar, muncul, dia langsung terkejut. Ini, obat ajaib? Xiao Qian tak lagi bisa menahan emosinya dan berseru kaget sekali lagi. Dia meraih obat spiritual di atas meja dan dengan hati-hati merasakan energi spiritual yang terpancar dari Ganoderma lucidum. Semakin dia merasakan, semakin terkejut dia, sampai-sampai tangannya mulai gemetar tak terkendali karena kegembiraannya. Hehehe, jangan sentuh. Kau tidak akan mampu membayarnya jika kau merusaknya. Gu Zaoji tidak bisa tenang saat melihat ramuan spiritual itu. Dia merebut Ganoderma lucidum dari tangan Xiao Qian, dengan hati-hati merasakannya sejenak, lalu berkata sambil menyeringai, ini memang tidak bisa dibandingkan dengan esensi spiritual ramuan spiritual sebelumnya, tetapi masih sedikit lebih baik daripada ramuan spiritual biasa. Namun, kita hanya bisa membaginya. Setelah mengatakan itu, Gu Zaoji menatap Li Yunfei dengan mata memohon. Saudara Li, sungguh, tidak ada lagi yang bisa dilakukan? Hanya itu. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, berpura-pura tak berdaya. Gu Tua, ramuan spiritual ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Ramuan spiritual yang kuberikan padamu sebelumnya sudah merupakan cadangan terakhirku. Akhirnya aku menemukan yang ini setelah bersusah payah di pegunungan. Aku mulai menyesal telah menjual begitu banyak ramuan spiritual padamu waktu itu. Apakah ramuan itu benar-benar habis? Tentu saja kami memilikinya, dan kami memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Namun, Li Yunfei merasa bahwa orang-orang ini belakangan menjadi terlalu serakah, yang bukanlah hal yang baik. Ini seperti memelihara anjing. Orang-orang di pedesaan semua tahu bahwa Anda tidak bisa memberi makan anjing terlalu banyak. Jika tidak, ia tidak akan mendengarkan pemiliknya. Meskipun analogi ini agak tidak tepat, itulah intinya. Hehe, saya juga akan mencoba strategi pemasaran kelangkaan untuk menunjukkan kepada kalian bahwa sesuatu dihargai karena kelangkaannya. Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, Gong Xinghe langsung merasa cemas. Ia menduga Li Yunfei mungkin akan memberi mereka ramuan spiritual. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda dari keluarga Li yang biasanya murah hati itu akan mengurangi 1 ramuan per orang yang dijanjikan, dan malah menawarkan setengah ramuan per orang. Berdasarkan pemahaman Gong Xinghe tentang Li Yunfei, pemuda ini tidak pernah pelit. Tampaknya ramuan spiritual memang sedang langka. Keponakan Yunfei, bisakah kau memberitahuku? Berapa banyak ramuan spiritual yang masih kau miliki? Atau ini yang terakhir? Tanya Gong Xinghe dengan lembut. Ungkapan keponakan Yunfei agak norak. Setidaknya ini pertama kalinya Li Yunfei mendengar Tuan Tua Gong memanggilnya seperti itu. Ini mengacaukan generasi lagi, bukan? Jika dia memanggilnya seperti itu sekarang, Gong Feiyu harus memanggilnya paman mulai sekarang. Yang terakhir ya, tidak sepenuhnya. Kebanyakan seperti ini, kurang energi spiritual dan belum cukup umur. Setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, saya tidak akan mengambil ramuan spiritual lagi, karena kakek saya juga membutuhkannya. Li Yunfei tampak marah. Kemampuan aktingnya lebih dari cukup untuk memenangkan Oscar aktor terbaik. Adapun Li Chunqiu yang membutuhkan sesuatu. Yah, bagaimana mungkin kakek peduli dengan ramuan yang disebut-sebut itu? Dia sedang meminum sari air mata air spasial yang dia berikan. Vio. Syukurlah masih ada yang tersisa. Syukurlah masih ada yang tersisa. Gong Xinghe menghela napas lega, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia yang bisa dengar. Gong Xinghe sudah cukup tua dan seangkatan dengan Li Chunqiu, tetapi dia masih berada di puncak alam kedua. Karena luka-lukanya, mustahil baginya untuk menembus ke alam ketiga. Namun, ramuan Li Yunfei memberinya harapan untuk terobosan. Selama dia bisa menggunakan ramuan itu untuk menyembuhkan lukanya, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki alam ketiga. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama ia bisa hidup di dunia ini. Semua orang sama, semua orang berharap untuk hidup sampai 100 tahun. Jadi itu artinya kita tidak akan bisa melihat ramuan apapun lagi selama beberapa bulan ke depan? Gu Zaoji akhirnya kehilangan ekspresi cemberutnya dan malah menjadi gugup seperti Gong Xinghe. Jika kau tidak mengambil setengah dari ramuan spiritual ini, kau akan lihat Li Yunfei mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum kecut. Baiklah,
Jangan terlalu pilih-pilih, mari kita bagi Ganoderma lucidum ini, setengah untuk kita masing-masing. Zheng Xinyan memandang Ganoderma lucidum itu dengan iri. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan setengah Ganoderma lucidum ini dengan hemat, dan ketika Li Yunfei memiliki Ganoderma lucidum lain, dia akan segera menyerap setengahnya untuk meningkatkan kultivasinya. Jamur Ganoderma lucidum yang berusia seabad akhirnya terbelah menjadi dua oleh Gu Zaoji menggunakan energi spiritualnya. Ia dan Zheng Xinyan tampaknya telah bersiap, dan segera mengeluarkan kotak cendana untuk menaruh Ganoderma lucidum di dalamnya. Melihat tindakan kedua pria itu, Guru Tua Gong tidak dapat lagi tenang dan segera berkata, "Tuan-tuan, jika Anda dapat memberikan setengah dari ramuan spiritual ini kepada saya, Anda dapat mengajukan permintaan apapun yang Anda inginkan." Zheng Xinyan dan Gu Zaoji saling bertukar pandang dan berkata serempak, "Tidak ada perdagangan. Ramuan obat sudah langka. Dan awalnya kami mengira Li Yunfei bisa memasoknya tanpa batas. Siapa sangka dia tiba-tiba berhenti memasoknya? Hanya orang bodoh yang akan berubah pikiran." Melihat keduanya dengan cekatan mengemas ramuan-ramuan itu ke dalam kotak dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kantong tersembunyi di jubah mereka, Gong Xinghe akhirnya kehilangan harapan. Tetapi dengan Li Yunfei, kekasihnya yang berharga, di dekatnya, apa yang perlu dikhawatirkan tentang ramuan-ramuan itu? Bukankah menghabiskan 100 juta untuk menyewa rumah bambu dan halaman di sini justru untuk memanfaatkan kedekatannya? Setelah makan, Xiao Qian dengan antusias mengikuti Gu Zaoji dan Zheng Xinyan, mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Li Jiashai untuk melihat pemandangan desa pegunungan terpencil ini. Namun, diam-diam ia pergi ke ladang nomor 1, di mana ia melihat sayuran dan buah-buahan yang melimpah dan lezat menutupi pegunungan dan ladang, dan matanya hampir terbelalak. Pada saat itu, Anda tidak bisa mengusirnya bahkan dengan tongkat, apalagi menahannya di sana. Setelah makan dan minum sepuasnya, Li Yunfei tidur siang dengan nyenyak sambil memeluk istrinya. Setelah bangun, ia bermain dengan Chloe sebentar sebelum langsung menuju klinik. Karena baru saja datang dari pegunungan, ia merasa harus menyapa lelaki tua itu. "Ketika kami tiba di klinik, ada cukup banyak pasien. Kupikir kakek sedang sibuk, tetapi yang mengejutkan, orang yang duduk di aula utama klinik adalah King Feng, seorang pendeta Tao muda dari sebuah kuil Tao yang tidak disebutkan namanya. Aku tidak menyangka King Feng telah menyelesaikan masa magangnya setelah sebulan tidak bertemu dengannya. Namun, ketika Li Yunfei tiba di halaman belakang klinik, dia mengetahui bahwa King Feng telah dipanggil untuk sementara waktu, dan Sandaki menyeret kakeknya, Li Chunqiu, ke dalam kontes konsentrasi. Kontes ini bukanlah meditasi atau pengucapan mantra, melainkan, berdiri dengan satu kaki seperti ayam jantan emas, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Tidak diragukan lagi, metode kompetisi yang sangat imajinatif ini pastilah sebuah trik curang yang dirancang oleh Old Sun. Lupakan saja kedua orang tua itu, mereka sudah gila. Mereka bahkan berkelahi 2 hari yang lalu gara-gara setengah botol air kolam renang. Kemudian, kakek mataharimu tidak sanggup menghadapi perkelahian fisik, jadi dia mulai memaksamu untuk bertarung secara verbal, seperti berdiri dengan satu kaki seperti ayam jantan emas, tidak membiarkanmu bergerak atau berbicara. Lihat, sudah 3 hari sekarang, aku benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Mereka tidak mau makan atau minum. Kamu harus pergi dan mencoba membujuk kedua orang tua itu. Begitu Nenek Fu melihat Li Yunfei, dia langsung mengomelinya, mengatakan bahwa jika bela diri tidak berhasil, mereka harus mencoba penalaran itu benar-benar gaya sang tua. Dia sudah bertarung dengan kakeknya berkali-kali sejak memasuki alam ketiga, dan belum pernah menang sekalipun. Sandaki bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Li Chunqiu telah lama memantapkan kultivasinya. Sementara dia baru saja melangkah ke tahap awal alam ketiga mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Tetapi, Nenek Fu, air kolam renang yang mana? Li Yunfei sedikit bingung. Di mana mungkin ada kolam renang di kota Qinglong? Di musim panas, ketika cuaca panas, orang-orang pergi bermain di sungai Xiandai. Setidaknya, setiap rumah tangga memiliki kolam. Mengapa mereka membutuhkan kolam renang? Jadi apa gunanya membicarakan air kolam renang? Lihat, di sana Nenek Fu menunjuk ke batu penggiling kecil yang digunakan untuk menggiling obat di halaman. Di atas batu penggiling itu ada botol air mineral, yang hanya setengah penuh dan berisi cairan agak kehijauan. Melihat botol berisi air kolam renang, Li Yunfei hampir menangis. Sepertinya, bukan hanya imajinasi Pak Tuasan yang melayang-layang, tetapi Nenek Fu juga secara halus terpengaruh olehnya. Itu sama sekali bukan air kolam renang. Itu jelas air mata air dari tempat yang ia sediakan untuk kakeknya. Menyebut sesuatu yang begitu berharga sebagai air kolam renang. Aku kehabisan kata-kata. Lihat, kamu juga berpikir kedua orang tua itu telah menyimpang dalam praktik mereka, kan? Pergi dan bicaralah dengan mereka, cobalah membujuk mereka, mungkin mereka akan mendengarkanmu. Hahaha, aku akan pergi dan membujuk mereka. Li Yunfei tersenyum kecut dan berjalan menghampiri Li Chunqiu dan Sandaki. Berdiri di antara keduanya, kakek dan Pak Tuasan tetap tak bergerak, mata mereka terbuka, kelopak mata terkulai, lengan terentang seperti ayam jantan,
hanya angin sepau-sepau yang mengacak-acak rambut mereka. Bibir kakek kering, dan matanya, yang terbuka sepanjang waktu, merah. Melihat Sandaki, kondisinya jauh lebih buruk daripada kakek. Kulit mati di bibirnya mengelupas, dan matanya merah, tidak berbeda dengan mata kelinci. Kemungkinan besar, bahkan jika dia tidak datang untuk membujuknya, Sandaki tidak akan mampu melewati hari itu. Ayolah, kakek-kakek, berhenti bertingkah seperti anak kecil terus-menerus. Kalian boleh berdebat tentang apa saja, tetapi jangan mempertaruhkan kesehatan kalian. 3 hari tanpa makan, minum, atau tidur, bagaimana kalian bisa tahan? Li Yunfei menasihati dengan sungguh-sungguh. Orang bilang orang tua itu seperti anak kecil, dan terkadang cara berpikir orang tua memang benar-benar seperti anak kecil. Benar saja, setelah Li Yunfei berbicara, tidak ada yang menanggapi untuk waktu yang lama. Kedua lelaki tua itu terus bertingkah seperti patung kayu, hanya mata merah mereka yang terus berubah, seolah-olah mereka saling memprovokasi. Tentu saja, yang memprovokasi adalah Sandaki, sementara kakek tetap tenang dan terkendali sepanjang waktu. Setelah berusaha membujuknya sekian lama tanpa hasil, Li Yunfei tidak punya pilihan selain merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang bisa didengar kakeknya dan kedua putranya, kalian berdua sudah cukup. Tidak ada gunanya terus bertengkar. Kalian belum bisa menentukan pemenang setelah 3 hari. Anggap saja kakek San dan kakekku bertarung sampai seri. Mendengar itu, tatapan marah Sandaki langsung beralih dari Li Chunqiu ke Li Yunfei, seolah berkata, omong kosong, sungguh tidak masuk akal. Apa maksudmu dengan imbang? Itu membuat seolah-olah aku lebih lemah dari Li Lau'er. Dia baru mencapai terobosan 2 hari lebih awal dariku. Jika kami mencapai terobosan pada waktu yang sama, apakah dia masih akan tertawa selama ini? Melihat tatapan keras kepala Olsan, Li Yunfei menjadi marah, dasar orang tua yang linglung. Kalau kau mau bikin keributan, silakan saja, jangan libatkan kakekku. Aku baru saja pulang, dan ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kakekku. Baiklah, aku akan bertanya sekali lagi. Kalian berdua mau berhenti atau tidak? Li Yunfei melanjutkan dengan suara rendah, tetapi kedua lelaki tua itu tetap tidak terpengaruh. Li Yunfei segera mencibir, baiklah, kalian berdua boleh melanjutkan. Aku akan membawa setengah botol air kolam renang, itu. Oh, benar, tidak akan ada lagi air seperti ini. Nenek Fu mengatakan bahwa minum air kolam renang terus-menerus tidak baik untuk kesehatan. Jika kalian berdua ingin menghilangkan dahaga, air dari sungai Xiandai kami memenuhi standar air minum internasional. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengambil botol air mata air, berbalik, dan pergi. Sebelum ia sempat melangkah 2 langkah, 2 sosok menghalangi jalannya. Kedua ayam jantan emas itu akhirnya berevolusi menjadi wujud manusia. Hehe, baiklah. Nak, apa yang kau lakukan itu tidak adil. Sandaki melirik Nenek Fu yang sedang memetik sayuran di bawah naungan pohon di kejauhan. Matanya yang licik berbinar saat ia merendahkan suaranya sebelum berkata, kakekmu memberitahuku bahwa cairan sumsum giok ini hanya dipasok sebulan sekali. Aku berhasil menembus level setelah hanya menggunakan 1 botol, yang menunjukkan betapa tingginya bakatku. Tidak seperti Li Lau'er, yang diam-diam mengonsumsi cairan sumsum giok sepanjang hari, kemampuannya hanya sedikit lebih baik dariku. Sebelumnya, Li Yunfei memasok kakeknya dengan air mata air biasa dari mata air spasialnya. Kemudian, ia mulai memasoknya dengan saripati air mata air karena jumlah praktisi seni bela diri di kota itu tiba-tiba meningkat, dan kekuatan kakeknya tentu perlu dikonsolidasikan dan ditingkatkan. Mengandalkan sepenuhnya pada air mata air spasial terlalu lambat, jadi air mata air saripati dipasok sebulan sekali. Awalnya, pasokan dilakukan secara diam-diam, tetapi entah bagaimana Sandaki melihatnya dan tanpa malu-malu terus memintanya. Karena itu, keduanya sering bertengkar, mengatakan bahwa mereka akan memperebutkan harta karun itu dengan kemampuan mereka. Namun, karena para praktisi bela diri kini mulai meninggalkan tempat ini, pasokan sari air mata air bisa berkurang. Tidak masalah jika kakek meminumnya, tetapi ini benar-benar tawaran yang menggiurkan bagi Pak Tuasan, yang membuat Li Yunfei sangat enggan. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, mustahil baginya untuk berhenti memasoknya. Kedua orang tua itu telah merasakan manisnya, dan jika mereka ingin kakek meminumnya, mereka harus memberikannya kepada Sandaki. TSK. Sungguh merepotkan. Kakek, bagaimana dia bisa menemukan cairan sumsum giok ini? Tanya Li Yunfei lemah. Saat itu, untuk membuktikan betapa berharganya cairan sumsum giok, dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat langka. Li Chunqiu juga merasa tak berdaya, kita semua tinggal di bawah satu atap, dan orang tua ini seperti anjing, jadi dia bisa mencium baunya begitu aku membuka tutupnya. Li Yunfei bisa menebak kelanjutan kalimatnya meskipun dia tidak mengatakannya. Apakah aku diperlakukan tidak adil? Kaulah yang lahir di tahun anjing. Seluruh keluargamu lahir di tahun anjing, dan aku lahir di tahun babi, teriak Sandaki. Ya. Li Chunqiu tampak puas, seolah-olah rencananya telah berhasil, kau seekor babi.
Hidung babi lebih besar daripada hidung anjing. Hei! Li Lao-er, terima ini. Tanpa berkata apa-apa, Sandaki melepaskan jurus tinju ular elang ciptaannya sendiri. Melihat ini, Li Yunfei segera melangkah di depan kakeknya. Dia bisa saja menangkis serangan itu. Tetapi, untuk menghentikan sandiwara ini, Li Yunfei tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya untuk menemani kakeknya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, tubuh Li Yunfei terlempar dan membentur batu penggiling dengan keras. Kemudian ia tergelincir perlahan ke tanah, memegangi dadanya kesakitan dan terbatuk-batuk hebat dengan wajah pucat. Sandaki, dasar bajingan, tahukah kau apa yang penting? Nenek Fu sangat marah. Dia melemparkan sayuran di tangannya dan menggunakan keranjang penampi untuk menghantamkan sayuran itu dengan keras ke arah Sandaki. Sandaki menatap kosong ke tangannya, tidak berani menghindar, membiarkan benda itu mengenai kepalanya. Melihat bahwa hanya Nenek Fu yang bisa menakutinya, Li Yunfei, untuk menambah masalah, sengaja mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya, meludahkannya ke tanah sambil mendengus. Pipinya yang sudah pucat menjadi benar-benar tanpa darah, hanya darah di sudut bibirnya yang menambahkan sedikit warna merah. Sejujurnya, dengan fisiknya yang luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa terluka? Sandaki bahkan belum menggunakan 30% kekuatannya. Ah! Fua, kau baik-baik saja. Nenek Fu awalnya berniat memukuli Sandaki, tetapi melihat Li Yunfei muntah darah, dia segera berlari dan meraih tangan Li Yunfei. Namun, melihat genangan darah di tanah, amarahnya kembali meluap, dan dia meraung pada Pak Tuasan, dasar bajingan tua, pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin. Kau sudah tua sekali. Apa yang telah kau lakukan dengan hidupmu? Kau makan makanan Fua, minum air Fua, menggunakan barang-barang Fua, dan sekarang dia baru saja kembali. Kau memukulinya sampai muntah darah? Ini, batuk. Aku tidak bermaksud begitu. Zhao Wen, dengarkan aku, jika dia tidak berdiri di depan kakeknya, dengan kemampuan Li Lao-er, dia bisa dengan mudah menangkis serangan ini dariku. Apa yang dipikirkan anak ini? Bersikeras berlari ke arah tinjuku? Kau mau pergi atau tidak? Kau mau pergi atau tidak? Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Nenek Fu sangat marah dan mulai berdiri. Namun, melihat situasi hampir teratasi, Li Yunfei yang terjatuh ke tanah dengan cepat melambaikan tangannya dan berpura-pura lemah. Berkata, bukan, ini bukan salah kakek San Batuk, ini salahku, Batuk PFFT. Li Yunfei muntah darah lagi. Kali ini bukan disengaja. Hanya saja darah yang ia keluarkan dengan energi internalnya agak terlalu realistis, dan ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, sehingga ia memuntahkan sedikit darah lagi. Tiba-tiba, situasi menjadi di luar kendali. Nenek Fu patah hati sekaligus marah. Dia mengambil pisau pemotong kayu dari dinding dan siap bertarung dengan Pak Tuasan sampai mati. Keduanya saling kejar-kejaran di halaman belakang selama lebih dari selusin putaran sampai Nenek Fu terengah-engah dan hampir pingsan. Dan saat itulah pertarungan akhirnya berhenti. Baiklah, Zhao Wen, jangan terlalu marah. Cedera Fua tidak serius. Dia bisa pulih setelah minum ginseng berusia seabad dan beristirahat sebentar. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan permanen. Li Chunqiu membantu Nenek Fu berdiri dan akhirnya meredakan situasi. Saat itu, Li Yunfei, yang sedang berbaring di tanah, diam-diam mengedipkan mata kepada kakeknya. Ketika Li Chunqiu melihat ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Sebenarnya, dia sudah lama menduga bahwa Li Yunfei sengaja membuat masalah, tetapi ketika dia melihat cucunya muntah darah, dia menepis dugaan itu. Namun sekarang, melihatnya lagi, dia berpikir, si nakal ini benar-benar sedang bermain-main. Bagaimana kau bisa bilang dia baik-baik saja? Dia muntah darah. Tidak mungkin, Sandaki harus pergi dari sini hari ini. Tinggal di sini dan membuat masalah sepanjang hari. Selalu bertengkar dengan orang ini atau orang itu, dia memukuli Fua hari ini. Bagaimana jika dia menyakiti Yunu suatu hari nanti? Yunu sedang hamil. Nenek Fu sedikit melebih-lebihkan. Tentu saja, mengingat sifat Sandaki yang seperti monyet, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin dia lakukan. Astaga, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Sandaki benar-benar takut kali ini, dia belum pernah melihat Nenek Fu semarah ini sepanjang hidupnya. Jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah. Jika kau tidak pergi, aku akan pergi, dan kau tidak boleh mengikutiku. Melihat tidak ada ruang untuk bernegosiasi, Pak Tuasan melirik botol cairan sumsum giok yang setengah kosong itu dan dengan tegas berbalik pergi. Pergi? Pergi dari desa keluarga Li? Sungguh lelucon. Anak keluarga Li punya ramuan sumsum giok. Aku meminumnya setiap hari dan aku masih bisa mengimbangi levelnya. Jika aku meninggalkan desa keluarga Li, siapa tahu, aku akan disiksa sampai babak belur oleh Li Lao-er saat kita bertemu lagi. Selama bukit-bukit hijau masih ada, akan selalu ada kayu bakar untuk dibakar. Aku, matahari tua, pamit sekarang. Taktik gerilya adalah keahlianku.
Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa pikiran Sandaki sebenarnya tertuju pada cairan sumsum giok dan tingkat kultivasinya. Nah, ranah spiritual para kultivator berada di luar jangkauan pemahaman orang biasa. Fua, kau benar-benar baik-baik saja? Kau benar-benar tidak apa-apa? Setelah mengejar Sandaki beberapa putaran, Nenek Fu sendiri sedikit kehabisan napas, tetapi dia masih khawatir tentang Li Yunfei. Dia berusaha keras membantunya bangun dari tanah dan menyandarkannya ke batu penggilingan. Hehe, bukan apa-apa, sungguh bukan apa-apa. Kakek San tidak berlebihan. Dia hanya bercanda dengan kakekku. Siapa sangka aku bisa menangkap gerakannya? Situasi telah meningkat hingga titik ini di luar dugaan Li Yunfei. Tapi jika dipikir-pikir, itu tidak terlalu buruk. Dengan Nenek Fu yang mengamuk, kakek San seharusnya akan tenang untuk sementara dan tidak akan terus-menerus berteriak ingin berkelahi dengan kakeknya. Orang tua itu tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Nenek Fu masih khawatir, matanya dipenuhi keprihatinan. Li Chunqiu kemudian meraih pergelangan tangan Li Yunfei, memeriksa denyut nadinya, dan tersenyum menenangkan kepada Nenek Fu memang, tidak ada yang serius. Fakta bahwa dia muntah darah justru merupakan hal yang baik, karena tidak meninggalkan gumpalan darah di tubuhnya. Zhao Wen, jangan khawatirkan anak ini, dia cukup tangguh. Dengan diagnosis kakeknya, Nenek Fu akhirnya merasa lega. Dia masih cukup mempercayai Li Chunqiu. Halaman belakang. Li Yunfei menceritakan kejadian yang terjadi di pegunungan kepada kakeknya. Kakeknya tidak terlalu khawatir dengan situasi di sana. Dan Li Yunfei terinterrupted oleh isyarat tangan Li Chunqiu di tengah penjelasannya. Aku hanya perlu pemahaman umum tentang hal-hal ini. Keluarga Cai bukan siapa-siapa. Hanya saja Gunung Longhu agak merepotkan. Tapi tidak perlu membahas detailnya. Sedangkan untukmu kau sudah sebulan di pegunungan, mengabaikan urusan keluargamu. Seseorang mengurus pertanianmu untukmu, tapi bagaimana dengan UNU? Dia sedang hamil besar. Bagaimana kau bisa meninggalkannya begitu saja? Li Yunfei tertawa kecil 2 kali bukankah karena kakek ada di sini? UNU sedang menggendong cicitmu. Makna tersirat dari ucapan Li Yunfei adalah aku tidak percaya kau bisa mengabaikan cicitmu. Namun, Li Yunfei dapat pergi ke pegunungan dengan tenang justru karena kakeknya. Seorang dokter yang sangat terampil dan berpengalaman, serta perlindungan rahasia dari kakeknya. Selain itu, Yu merawat kakak perempuannya di villa setiap hari, sehingga sulit bagi masalah apapun untuk muncul. Dasar bocah nakal. Li Chunqiu terdiam sejenak, merasa geli sekaligus jengkel dengan ucapan cucunya. Ia menunjuk cucunya, tak mampu berbicara untuk waktu yang lama. Setelah tenang, ia melanjutkan, aku memeriksa denyut nadi UNU beberapa hari yang lalu. Berdasarkan tanggalnya, dia akan lahir dalam beberapa hari ke depan. Kamu perlu menghubungi rumah sakit sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai menit terakhir untuk mulai mempersiapkan semuanya. Aku sudah mendengar tentang situasi di rumah sakit daerah, ruang bersalin sangat diminati. Setelah mendengar itu, Li Yunfei mengangguk setuju. Dia sebenarnya juga memikirkan hal yang sama. Haruskah kita mengirim UNU ke rumah sakit untuk mempersiapkan persalinan lebih awal, atau menunggu sampai mendekati waktu persalinan? Yang pertama jelas lebih aman, baik untuk ibu maupun bayi. Namun, lingkungan rumah sakit jauh dari ideal kualitas udara buruk, bau disinfektan yang menyengat, dan banyak bakteri potensial. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya lebih baik membiarkan UNU tinggal di rumah dengan tenang. Ladang itu penuh dengan energi spiritual, dan kualitas udaranya secara alami sangat baik. Mengingat kondisi fisik UNU, seharusnya tidak ada masalah besar selama persalinan. Jika semua cara lain gagal. Hehe, kakek masih di sini. Setelah mengobrol sebentar, Li Chunqiu hendak pergi ke aula utama klinik untuk menemui pasien. Dia telah menghabiskan 3 hari bermain-main dengan Sandaki, dan King Feng mungkin memiliki banyak janji temu yang menunggunya. Jadi, Li Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Fu dan bersiap untuk pergi. Tetapi tepat sebelum dia pergi, dia merasa ada yang salah. Mengapa sepertinya ada seseorang yang hilang dari klinik? Oh iya, nenek di mana? Li Yunfei kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Kau baru ingat nenekmu sekarang? Nenekmu benar-benar memanjakanmu tanpa alasan. Li Chunqiu menatap tajam Li Yunfei dan berkata, mereka bilang jembatan yang rusak itu sudah dibuka untuk lalu lintas dan ada semacam upacara penyelesaian. Jadi nenekmu pergi menonton acara itu. Setelah diingatkan oleh Li Chunqiu, Li Yunfei tiba-tiba teringat spanduk yang dilihatnya di jembatan Xiandaihe saat ia kembali. Pembukaan jembatan sungai Xiandai saat ini merupakan kabar gembira bagi kota Qinglong. Meskipun jembatan ponton sudah cukup untuk menyeberangi sungai Xiandai ke sisi lain, kekuatannya kurang memadai, dan kendaraan besar dilarang melewatinya karena alasan keselamatan. Sekarang jembatan sungai Xiandai telah dibuka untuk lalu lintas, artinya bus wisata yang membawa hingga 50 orang juga dapat lewat dengan lancar. Dengan libur Golden Week Hari Nasional yang tinggal 2 hari lagi, jika kota ini mempromosikannya secara efektif, perusahaan pariwisata dari kota-kota sekitarnya pasti akan mengembangkan rute wisata ke kota Qinglong. Setelah meninggalkan klinik medis Chunqiu,
Li Yunfei pertama-tama mengambil secangkir sari air mata air dari penyimpanan ruangnya dan meminumnya. Luka internal palsu yang telah ia buat langsung sembuh. Kemudian ia menuju jembatan. Namun, sebelum sampai di sana, ia melihat kerumunan besar berkumpul di jembatan Sungai Xiandai yang baru dibangun. Dilihat dari situasinya, bukan hanya banyak penduduk desa dari Lijiashai yang hadir, tetapi juga orang-orang dari Chenjiagou. Ada juga beberapa orang asing berambut pirang dan bermata biru, yang mungkin adalah kepala perusahaan pariwisata asing yang didirikan oleh organisasi Onion Head. Tujuan awal organisasi Onion Head dalam mendirikan perusahaan pariwisata serta membangun dan memperbaiki jembatan adalah untuk secara diam-diam mencari meteorit surya di pegunungan. Namun, mengingat situasi saat ini, tujuan mereka semakin sulit dicapai. Tim ekspedisi ilmiah dan militer telah berulang kali menjelajah pegunungan, dan banyak meteorit surya yang sudah langka telah ditemukan. Mereka sendiri telah menjarah sebagian besar meteorit tersebut. Sekarang, mungkin hanya tersisa segelintir meteorit surya di pegunungan, dan meteorit-meteorit tersebut pasti tersebar jauh di dalam pegunungan. Peluang untuk menemukan meteorit surya tersebut sangat rendah. Aku penasaran apakah orang asing ini akan menangis sampai tertidur saat kembali ke pegunungan. Mereka menginvestasikan ratusan juta yuan untuk menutupi jejak mereka, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihat jejak meteorit matahari itu. Hei, warga Chenjiagou di sana, tolong beri jalan untuk kru TV agar mereka bisa punya ruang untuk syuting. Berdiri di pinggiran kerumunan, Li Yunfei dapat mendengar kepala desa Li Tianlai berteriak. Ada orang-orang dari stasiun TV juga di sini? Li Yunfei sedikit terkejut. Dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Memang ada orang-orang dari stasiun TV, tetapi dilihat dari pakaian dan peralatan kamera mereka sepertinya bukan dari kota, melainkan dari stasiun TV kabupaten. Melihat kembali ke panggung, selain Li Tianlai, Sekretaris Wu dari Komite Kota dan Wali Kota Su juga hadir. Namun, ada satu orang lagi yang tidak diduga Li Yunfei hadir. Sekretaris Lin dari Komite Kabupaten juga ada di sana. Tampaknya apa yang dia katakan saat itu tentang menghidupkan kembali proyek pariwisata di kota Qinglong bukanlah sekadar omong kosong. Saat Li Yunfei menghela napas, beberapa sosok yang dikenalnya melambai padanya dari sisi kerumunan. Li Yunfei menoleh dan melihat ibu, ayah, nenek, dan sepupunya Chen Sheng berdiri bersama. Li Yunfei menerobos kerumunan, meraih tangan neneknya, dan berkata sambil tersenyum, "Nenek, aku baru saja dari klinik. Aku hendak memberitahu nenek bahwa aku selamat, tapi siapa sangka nenek akan keluar dan melihat keributan ini?" Nenek menepuk tangan Li Yunfei dengan lega dan tersenyum. "Senang kau sudah kembali. Senang kau sudah kembali. Aku hanya datang untuk melihat-lihat karena tidak ada yang bisa kulakukan. Jembatan ini sudah rusak begitu lama, dan sekarang setelah disambung kembali, aku cukup terharu. Desa keluarga Li dan kota Qinglong kita semakin maju." Benar sekali. Dulu, ketika keluarga kita menjadi kaya, aku selalu takut hal itu akan membangkitkan rasa iri dari penduduk desa lainnya. Sekarang mereka bahkan tidak punya waktu untuk iri. Mereka semua sibuk mencari uang. Ibu Chen Xiuzi juga tersenyum dan tampak dalam suasana hati yang baik. Sebelum jembatan selesai dibangun, mata pencaharian penduduk desa telah meningkat pesat dengan mendirikan kios dan menjalankan bisnis agrowisata. Sekarang jembatan telah selesai dan Pekan Emas Hari Nasional semakin dekat. Seperti kata ibuku, meskipun sejumlah kecil orang yang tidak tahu berterima kasih di desa iri dengan kekayaan mendadak keluarga Li, mereka tidak punya waktu untuk iri sekarang. Bukankah lebih baik menggunakan waktu itu untuk menjual lebih banyak produk khas lokal dan membawa lebih banyak wisatawan untuk menikmati makanan ala pedesaan? Oh, benar. Sepupumu tadi bilang dia perlu bicara denganmu tentang sesuatu, kata Chen Xiuzi. Mendengar itu, Li Yunfei menatap sepupunya dan tersenyum. Oh, aku lihat cukup banyak orang dari Chenjiagou yang datang hari ini, dan aku juga penasaran. Mereka semua adalah saudara-saudara yang datang bersamaku. Sebenarnya, apakah jembatan ini dibangun atau tidak akan berdampak pada penduduk desa dalam waktu lama. Jembatan ponton yang kau bangun dulu sudah cukup. Namun penyelesaian jembatan ini akan sangat membantuku, kata Chen Sheng dengan sedikit pipi memerah. Melihat tingkah laku Chen Sheng, Li Yunfei tanpa sadar menoleh ke seberang sungai Xiandai. Di tanah yang dulunya adalah Chenjiagou, berdiri sebuah rumah bambu yang tampak persis seperti hotel rumah bambu. Dengan papan nama 4 karakter di atap rumah bambu tersebut, Hotel Kemenangan. Li Yunfei sudah tahu bahwa Chen Sheng ingin membangun hotel bergaya rumah bambu. Tetapi dia tidak menyangka pembangunannya akan secepat ini. Hotel rumah bambumu juga sudah selesai? Nah, Pekan Emas Hari Nasional akan segera tiba. Jadi sepupu keduamu dan aku mendiskusikannya dan mempercepat pembangunannya. Sekarang, sudah dalam tahap uji coba. Rasa malu Chen Sheng tak terhindarkan. Membuat versi tiruan dari Hotel Bamboo House sama saja dengan mencuri bisnis. Apalagi karena mereka semua adalah kerabatnya sendiri. Tindakan seperti itu benar-benar tidak etis. Ketika Chen Sheng menyebutkan niatnya untuk membangun hotel bambu di seberang sungai, Li Yunfei merasa agak tidak nyaman. Namun, karena mempertimbangkan hubungan kekerabatan mereka, dia tidak mengatakan apapun.
Lagi pula, keluarganya telah menjadi kaya. Dia tidak mungkin mencegah orang lain mencari cara untuk menghasilkan uang, bukan? Tetapi sekarang, melihat papan nama hotel kemenangan, yang bahkan lebih besar dan lebih mencolok daripada papan nama hotel bambu, Li Yunfei merasakan gelombang ketidakpuasan. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko bertengkar dengan sepupunya hanya karena keuntungan sekecil itu. Adapun bagaimana penyelesaian jembatan Sungai Xiandai akan membantu Chen Sheng, bukankah itu sudah jelas? Jembatan ponton tersebut tidak cukup kokoh, sehingga bus wisata dilarang melewatinya. Sekarang setelah jembatan selesai dibangun, bus wisata dapat langsung menuju ke sisi sungai yang lain, memberikan pilihan akomodasi lain bagi wisatawan. Namun, aksi perampokan Chen Sheng belum berakhir. Li Yunfei terkejut ketika menemukan bahwa di sebelah Hotel Shengli, terdapat sebuah papan kecil yang sepenuhnya menyerupai King Heju dan bertuliskan 4 karakter Hotel Shengli. Nah, sepertinya mereka akan membawa gerakan meniru ini ke tingkat ekstrim. Tidak cukup hanya meniru hotel rumah bambu, mereka akan menciptakan King Heju kedua. Saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa menebak apa yang ingin dibicarakan sepupunya, Chen Sheng, dengannya. Hei sepupu, aku dengar dari bibiku bahwa alasan makanan King Heju begitu populer di kalangan pelanggan adalah karena mereka menggunakan sayuran dari kebun keluargamu. Kau tahu. Benar saja, Li Yunfei telah menebak semuanya. Sepupunya memang ingin meminta bagian dari pasokan sayuran istimewa itu darinya. Sejak dibuka, King Heju sangat populer sehingga orang-orang dari tempat yang jauh seperti Nanwanglou dan bahkan kota kabupaten pun telah mendengarnya. Ngomong-ngomong soal King Heju. Oh, tempat itu dikelola oleh cucu dari dokter legendaris Li dari Li Jiasai. Keluarganya sudah kaya raya. Cucunya mengelola semacam peternakan King Yu, tempat semangka dijual seharga 100 yuan per pon. Sekarang cucunya juga kaya. Rupanya, sepiring daging monyet hasil sitaan bisa dijual seharga 10.000 yuan. Orang-orang kota itu benar-benar bodoh dan kaya. Semua orang di kota itu tahu bahwa King Heju sedang berkembang pesat. Jadi bagaimana mungkin Chen Jiagou, yang berada tepat di seberang sungai Xiandai, tidak mengetahuinya? Melihat King Heju berjalan dengan sangat baik, Chen Sheng dan Chen Li berpikir sejenak dan memutuskan, baiklah, karena kita sudah meniru Hotel Bamboo House, mengapa kita tidak mendirikan restoran seperti King Heju saja? Mari kita beri nama restoran kemenangan. Namun, mimpi selalu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Bahkan hingga kini, 5 hari setelah pembukaannya, restoran Shengli belum menunjukkan kinerja yang baik. Bukan karena tidak ada turis, tetapi masakan mewah yang mereka tiru dari King Heju ternyata tidak populer. Pada hari pembukaan, Chen Sheng dan Chen Li memasang papan iklan yang menawarkan hidangan lezat. Ketika pelanggan lama King Heju melihat hidangan lezat tersebut, mereka semua mengira hidangan itu sama dengan yang ada di King Heju. Karena di sana juga ada hidangan lezat, dan King Heju memiliki banyak pelanggan dan ada antrian. Mari kita pergi ke seberang sungai untuk makan. Nah, begitulah yang terjadi. Pelanggan datang, memesan sepiring telur orak-arik dengan tomat dan salad mentimun yang mahal, membuka sebotol anggur, dan duduk menunggu makanan. Tetapi begitu makanan tiba, pelanggan mengambil telur, menggigitnya, dan meludahkannya ke seluruh celemek pelayan di depan pelayan, sambil berteriak, hidangan tomat dan telur macam apa ini? Apakah ini palsu? Pelayan itu adalah penduduk desa setempat dari Chenjiagou, dan sebagian besar penduduk desa di Chenjiagou berlatih seni bela diri. Pelayan yang berusia 18 atau 19 tahun itu langsung marah, membanting tangannya ke meja dan berteriak sialan. Bagaimana mungkin telurnya palsu? Apa kau sudah gila? Sayuran dan telur di restoran Shengli adalah hidangan ala pedesaan otentik dari kota Qinglong, dan rasanya memang cukup enak. Namun, tamu ini sudah terangsang seleranya di restoran King Heju, dan dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Ini jelas bukan hidangan mewah, ini hanyalah makanan ala pedesaan biasa. Jadi, pelanggan itu memanggil Chen Sheng dan bertanya kepada bos, saya memesan hidangan mewah, apakah Anda salah memberi saya hidangan? Chen Sheng tidak tahu apa yang membuat hidangan gourmet King Heju berbeda. Dia hanya menginstruksikan dapur untuk menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memasak hidangan gourmet, tetapi dia tidak menyangka bahwa para tamu tidak akan menghargainya. Akhirnya, pelanggan menyadari bahwa restoran Shengli ini hanya meniru tampilan luar tanpa memahami esensinya. Mereka sebenarnya tidak memiliki sayuran khas sama sekali. Jadi, pelanggan membayar tagihan dan pergi tanpa menyentuh makanannya. Para tamu di meja lain yang datang bersama tamu tersebut awalnya tidak percaya ketika melihat apa yang terjadi, mengira itu adalah orang suruhan yang disewa oleh King Heju. Tetapi ketika mereka berlari dan mencicipi beberapa suapan makanan lezat yang ditinggalkan tamu tersebut, toi, semua tamu di meja lain muntah. Apa yang terjadi setelah itu sudah jelas. Bahkan sebelum makanan mereka tiba, mereka semua sudah lari. Kemudian, Chen Sheng mengetahui bahwa semua hidangan lezat di King Heju dimasak dengan sayuran yang ditanam di peternakan King Yu, serta telur ayam kampung, daging babi hutan King Yu, dan sebagainya. Hidangan mewah tidak laku, tetapi hidangan sederhana ala pedesaan cukup lezat. Karena King Heju terlalu ramai wisatawan,
Banyak turis dengan kemampuan finansial rata-rata hanya pergi ke King Jeju untuk makan. Lagi pula, mereka tidak membutuhkan hidangan mewah, jadi tidak masalah di mana mereka makan. Meskipun bisnisnya tidak berjalan dengan baik, pada kenyataannya, restoran Shengli jauh lebih baik daripada banyak rumah makan yang dikelola oleh penduduk desa di Lijiashai. Namun Chen Sheng menjadikan King Jeju sebagai titik perbandingan. Dibandingkan dengan King Jeju, sama sekali tidak ada perbandingan. Pendapatan mereka dalam sehari dari hidangan ala pedesaan bahkan bukan sebagian kecil dari pendapatan King Jeju. Air mengalir ke bawah, dan orang-orang berupaya meraih posisi yang lebih tinggi. Tidak mengherankan jika Chen Sheng iri pada King Jeju. Ia menyebabkan situasi saat ini, di mana Chen Sheng ingin meminta kuota sayuran dari peternakan King Yu kepada Li Yunfei. Setelah mendengar itu, Li Yunfei terdiam. Membuka Victory Hotel sudah mengambil alih bisnis saya. Namun, saya memiliki banyak aset dan tidak hanya bergantung pada Bamboo House Hotel untuk menghasilkan uang. Tetapi jika Anda membuka Victory Restaurant dan mulai menyajikan masakan mewah, maka Anda mengambil alih bisnis saudara perempuan saya sendiri. Li Qinghe hampir tidak menikmati kebahagiaan sejak menikah dengan Luo Jiandong. Sekarang setelah akhirnya membuka King Jeju, hidupnya semakin membaik dari hari ke hari, dan dia semakin bahagia. Kalian berdua, Chen Sheng dan Chen Li, membuka restoran Shengli. Bukankah itu hanya menambah penderitaan? Dengan pemikiran itu, Li Yunfei mengambil keputusan dia tidak bisa memberikan sayuran itu kepada mereka. Pertama, demi adiknya. Kedua, demi ketenangan pikirannya sendiri. Dia sudah kesal karena Hotel Victory mengambil bisnisnya, dan Li Yunfei tidak ingin Chen Sheng memperburuk situasi. Kamu bisa berbisnis, kamu bahkan bisa mengambil pekerjaan orang lain, kamu kerabatku. Demi kakek nenekku, aku tidak akan mempermasalahkanmu, tetapi jangan meminta bantuanku. Setiap orang punya batas. Kamu terus menantang batasku. Dan meskipun kita berteman baik sebelumnya, akan ada jarak di antara kita. Adapun poin ketiga, keunikan sayuran King Long harus dipertahankan. Cukup jika ada 3 restoran di kota dan King Jeju yang menyediakan sayuran King Long. Tidak perlu ada lagi yang bermunculan. Keempat, hasil panen sayuran King Long memang tidak tinggi. Dan keluarga Delicious di Shanghai telah berkali-kali mendesak untuk meningkatkan pasokan. Karena kontrak prioritas telah ditandatangani, Li Yunfei tentu saja harus menepati janjinya. Melihat Li Yunfei tidak berbicara cukup lama, Chen Sheng menjadi sedikit cemas. Li Chengwen, melihat ini, berdeham dan berkata, Fua, sepupumu Chen Sheng ingin bertanya. Begitu Li Chengwen membuka mulutnya, Chen Xiuzi diam-diam mencubit pria tua itu dan menatapnya tajam tanpa meninggalkan jejak. Sebenarnya, Chen Xiuzi berpikir sama seperti putranya. Meskipun Chen Sheng adalah keponakannya, dia tahu bahwa putranya lebih dekat daripada keponakannya. Dia sudah tidak senang karena keponakannya tiba-tiba membangun hotel replika bangunan bambu. Menurutnya, ini sama saja dengan memutus sumber pendapatan keluarga mereka dan secara terang-terangan mencuri bisnis mereka. Dan tempat ini, mereka menyebut diri mereka kerabat dan keponakan? Baiklah, putraku tidak mengatakan apa-apa, jadi aku akan membiarkannya saja. Lagi pula, kau adalah keponakanku. Jika kau ingin berbisnis dan menghasilkan uang, maka aku berharap kau menjadi kaya raya dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, kita semua adalah kerabat. Jika kau menjadi kaya, keluarga Chen juga bisa menjadi kaya. Lagi pula, aku adalah putri yang sudah menikah, jadi tidak pantas bagiku untuk terlalu banyak membantu keluarga ibuku secara rutin. Namun, hotel itu baru dibangun setengah hari ketika Anda mulai mengiklankan restoran. Baiklah, karena Anda sudah melakukannya, lanjutkan saja semuanya. Tidak masalah, kita semua bisa menghasilkan uang bersama. Lagi pula, akhir-akhir ini banyak turis di kota, jadi kita tidak bisa menghasilkan semua uang yang kita inginkan. Tetapi, kamu bisa melakukannya sekali atau 2 kali, tapi tidak untuk ketiga atau keempat kalinya, kan? Sekarang setelah Anda membuka hotel dan restoran, apakah Anda masih menginginkan sayuran saya? Melihatmu dari kecil hingga dewasa, bagaimana mungkin aku tidak pernah menyadari bahwa keluarga Chen bisa membesarkan cucu yang begitu tidak baik? Li Chengwen adalah pria yang jujur, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi itu tidak berarti Chen Xiuzi sangat licik. Siapapun akan berpikir hal yang sama dalam situasi ini. Lagi pula, kakak beradik Chen Sheng dan Chen Li yang bertindak lebih dulu, dan itu bukanlah hal yang adil. Kata-kata Li Chengwen membuyarkan lamunan Li Yunfei, dan ia kebetulan melihat ibunya menatap tajam ayahnya. Hal ini membuat Li Yunfei merasa jauh lebih baik. Keluarga adalah yang paling dapat diandalkan, mereka tidak akan berpihak pada orang luar. Sepupu, bukan berarti aku tidak mau membantumu. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Li Yunfei menolak dengan tegas. Kau bisa bertanya pada ibuku atau orang lain di Lijiashai tentang situasi di pertanian. Sayuran dan buah-buahan King Longku sangat diminati. Ada 3 restoran di kota yang memiliki kesepakatan lisan denganku untuk memasok sayuran dan buah-buahan dalam jumlah besar secara teratur.
Ada juga hotel bintang 5 di Shanghai yang telah menandatangani perjanjian kerja sama denganku. Sisa kuota sayuran di pertanian telah dibeli oleh hotel bintang 5 ini. Meskipun begitu, mereka tidak puas. Mereka telah meneleponku berkali-kali untuk mendesakku meningkatkan pasokan. Akibatnya, harga pembelian secara pasif meningkat karena persaingan di antara perusahaan-perusahaan ini. Kata-kata Li Yunfei membuat Chen Sheng tercengang. Kenaikan harga paksa? Apa kau mengada-ada? Siapa yang secara aktif menaikkan harga saat membeli sesuatu? Apa kau bercanda? Penduduk desa Lijiashai umumnya mengetahui situasi penjualan King Yu Farm. Lagi pula, para pekerja di pertanian itu semuanya adalah penduduk desa dari Lijiashai. Melalui informasi dari mulut ke mulut, meskipun mereka tidak mengetahui detailnya, mereka tetap bisa mendapatkan gambaran umum. Ini adalah sesuatu yang dapat bertahan dari pengawasan ketat. Chen Sheng agak skeptis, tetapi karena Li Yunfei mengatakan mereka bisa bertanya kepada siapapun yang mereka inginkan, itu berarti Li Yunfei tidak berbohong. Oh, begitu. Baiklah. Sepupu Yunfei, jika Anda memiliki kuota yang tersisa di masa mendatang, ingatlah untuk menghubungi saya. Chen Shengli masih sedikit enggan untuk menyerah, dan terus membuat janji temu dengan Li Yunfei sambil tersipu. Mendengar itu, Li Yunfei terkekeh dalam hati. Bagaimana dengan masa depan? Tidak akan ada masa depan. Sayuran Green Dragon sangat diminati sehingga tidak akan ada kuota yang tersisa sama sekali. Baiklah, kita bicarakan nanti, kata Li Yunfei dengan santai. Senyum selalu menghiasi wajahnya. Setelah keadaan sampai seperti ini, Chen Sheng merasa canggung tanpa alasan yang jelas berdiri bersama keluarga Li lagi. Dia mencari alasan dan pergi. Begitu Chen Sheng menghilang di tengah kerumunan, Chen Xiuzi memutar matanya dan berkata, "Orang macam apa mereka? Aku telah mengamati Chen Sheng tumbuh sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat kedua bersaudara itu, Sheng Li dan Li, menjadi seperti ini? Mereka baik-baik saja sebelumnya ketika mereka belum menghasilkan uang. Tetapi sekarang setelah mereka menghasilkan uang, mereka menjadi serakah dan tidak memiliki prinsip sama sekali. Baiklah, jangan terlalu banyak bicara. Hanya saja, saudara Sheng Li membuka hotel yang sama seperti milik kita, kenapa kau begitu marah?" Kata Li Chengwen dengan pasrah. "Yang membuatku marah adalah sikap mereka. Dasar orang tua bodoh, anak muda zaman sekarang semuanya bilang mereka beban bagi ayah mereka. Tapi menurutku kaulah yang menjadi beban bagi anak-anakmu. Keluarga kita akhirnya mulai membaik. Fua bisa menghasilkan uang. Dan bahkan jika Hotel Bamboo House tidak menghasilkan uang dan saudara-saudara Sheng Li mencuri semua bisnis, itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan King He? Pernahkah kau memikirkan King He? Mereka tahu seperti apa kehidupan King He sebelumnya. Saat membicarakan kakak perempuannya yang tertua, mata ibunya berkaca-kaca. King He tidak pernah mengalami hari yang baik sejak menikah. Sekarang dia akhirnya memiliki bisnis sendiri dan tidak perlu lagi menanggung sikap mertuanya. Apakah ibu ingin King He kembali ke masa lalu? Menderita semua cemoohan dan penghinaan dari mertuanya? Hahaha. Li Chengwen menatap mata Chen Xiuzi yang memerah dan kehilangan kata-kata. Aku hanya khawatir kau akan mengalami kesulitan dengan keluargamu. Bagaimana jika Chen Sheng kembali dan mengatakan sesuatu? Mengatakan bahwa keluarga kita tidak membantu kita. Silakan katakan apapun yang kamu mau. Tidak peduli kepada siapa kamu memberitahu, kita tetap benar. Aku ingin kembali ke rumah orang tuaku dan bertanya kepada mereka siapa yang mengajari Chen Sheng dan saudaranya untuk mencuri bisnis kita. Meniru itu satu hal. Tetapi siapa yang berani meminta kuota sayuran? Melihat mata menantunya berkaca-kaca, nenek angkat bicara pada saat yang tepat. Baiklah, kalian berdua sudah dewasa. Kenapa kalian berdebat dan bertengkar seperti ini? Kita tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Selama kita baik-baik saja dan memiliki hati nurani yang bersih, itu sudah cukup, kan? Fua? Ya, selama kita memiliki hati nurani yang bersih dan bahagia, itu sudah cukup. Nenek memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Haha, Li Yunfei sebenarnya tidak marah. Dia hanya ingin menggunakan sikapnya untuk mengekang keserakahan kerabatnya. Mencari uang dengan meniru itu tidak apa-apa, tetapi meminta hal lain itu tidak. Upacara penyelesaiannya tidak terlalu menarik. Setelah ikut bersenang-senang, Li Yunfei dan keluarganya pergi. Li Chengwen dan Chen Xiuzi harus kembali ke pertanian untuk merawat Chloe. Setelah Li Yunfei mengantar neneknya kembali ke klinik, dia pergi ke King Heju. Ketika mereka tiba di kediaman King He, kakak perempuan tertua, Li King He, sedang berada di konter, asyik mengetik di kalkulator. Dia bahkan tidak menyadari Li Yunfei mendekat. Setelah selesai menghitung tagihan, dia tiba-tiba mendongak dan sangat terkejut hingga hampir berteriak. Sambil menutup mulutnya, dia berulang kali menepuk dadanya dan berseru, "Fufua, kau membuat kakakmu ketakutan setengah mati. Kapan kau pulang? Hehe, apa yang perlu ditakutkan? Aku bukan iblis atau monster. Justru sebaliknya, kenapa kau begitu fokus menghitung?" Dengan itu, Li Yunfei berjalan mengimeja dan mendekati Li King He. Melihat buku besar di sebelah kalkulator. Li King He menghela napas, berbalik, dan menuangkan segelas air untuk Li Yunfei sebelum berkata,
hitung pendapatan bulan ini. Omset? Li Yunfei melihat kekhawatiran di wajah adiknya, lalu melirik meja-meja yang penuh di restoran, dan bertanya dengan penasaran, ada apa dengan omsetnya? Bukankah bisnisnya cukup bagus? Li Qinghe melirik Sungai Peri di luar pintu dengan penuh arti, mengerutkan bibir, dan berkata dengan sedikit rasa tak berdaya, kau akan tahu jika melihat buku besar. Omsetnya turun hampir 20% dibandingkan 2 bulan sebelumnya. Setelah mendengar itu, Li Yunfei mulai memeriksa buku-buku rekening dengan lebih teliti. Meskipun adikku tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dia sangat terorganisir dalam hal pembukuan. Sekilas, Anda dapat dengan mudah memahami semuanya, mulai dari pendapatan dan pengeluaran harian hingga tingkat hunian pelanggan, dan sebagainya. Setelah membolak-balik 2 halaman, Li Yunfei memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi bisnis King Heju selama 2 bulan terakhir. Omset pada dasarnya stagnan selama 2 bulan pertama, tetapi pada akhir September, tingkat hunian turun secara signifikan. Tampaknya periode tersebut bertepatan dengan pembukaan Hotel Victory. Jika ditelaah lebih dekat, penjualan hidangan ala pedesaan biasa telah anjlok. Dibandingkan bulan sebelumnya, penjualan turun setengahnya. Jelas, separuh pelanggan biasa telah direbut oleh restoran Shengli. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Bagaimanapun, hidangan ala pedesaan biasa bukanlah sumber pendapatan utama bagi King Heju. Keuntungan dari hidangan ala pedesaan kurang dari 1/10 keuntungan dari hidangan premium. Namun, yang mengejutkan Li Yunfei, penjualan hidangan premium juga menurun, turun 10% dibandingkan bulan sebelumnya. Melihat ini, Li Yunfei langsung terkejut. Dia menoleh ke arah adiknya dan bertanya, itu tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin penjualan hidangan premium menurun? Apakah kamu mengurangi kualitas saat membuat hidangan premium? Tentu saja tidak, kata Li Qinghe tegas. Harga hidangan premium sudah tinggi. Jika kita mengurangi kualitas, siapa yang mau memakannya? Jadi, aku agak bingung beberapa hari terakhir ini. Jika kau tidak pergi ke pegunungan dan tidak kembali, aku akan mengira kau juga memasok sayuran kita ke Chensheng. Memberikannya kepada sepupu Chensheng? Bagaimana mungkin? Li Yunfei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, lalu menceritakan kepada adiknya tentang pertemuannya dengan Chen Sheng di upacara penyelesaian hari ini. Li Qinghe tidak bereaksi berlebihan ketika mendengar ini. Apa yang dilakukan Chen Sheng dan Chen Li memang agak tidak etis, tetapi kedua keluarga kita adalah kerabat. Ketika kau masih kecil, hubunganmu dengan mereka bahkan lebih dekat daripada denganku, adikmu sendiri. Saya sudah tahu itu, jadi ketika mereka mengatakan ingin membuka hotel di seberang sungai, saya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka melakukannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah membuka hotel, mereka tidak akan puas dan juga akan membuka restoran. Saudari, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi jika itu orang lain, mereka pasti sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak lama. Aku hanya mentolerir tindakan mereka karena kakek dan nenek. Tapi, jelas tidak mungkin mereka mendapatkan sayuran dariku. Pertama, hasil panen sayuran Qinglong memang tidak tinggi. Kedua, kau adalah adikku sendiri. Satu hal jika mereka mencuri bisnis hotelku, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mencuri bisnismu juga. Mendengar itu, Li Qinghe merasakan kehangatan di hatinya. Dia tersenyum dan menepuk kepala Li Yunfei, sambil berkata, hehe, bagaimana mungkin aku, sebagai kakak perempuannya, tidak pernah menyadari bahwa adikku akan melindungiku seperti ini? Kamu benar-benar sudah dewasa. Ah, ceka-ceka. Kakak, aku hampir 30 tahun. 2 tahun lagi, anak-anakku akan cukup besar untuk berburu monyet bersama Mau-Mau. Bisakah kau berhenti menggodaku? Li Yunfei merasa geli sekaligus jengkel. Sejujurnya, dia cukup bahagia. Rasanya sudah lama dia tidak sedekat ini dengan saudara perempuannya, dan dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya yang polos. Haha, itu benar. Adik bungsu saya sudah punya anak. Waktu memang cepat berlalu. Wanita selalu merupakan makhluk emosional, dan begitu hati mereka tersentuh, mereka menjadi tak terkendali. Ketika Li Yunfei melihat tatapan penuh kasih sayang di mata adiknya, ia merasa merinding. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, adik, jangan terlalu cepat melompat-lompat dalam pikiranmu, ya? Kita sedang membicarakan hal-hal serius. Baiklah, mari kita mulai. Li Qinghe tersenyum dan akhirnya mengarahkan percakapan kembali ke jalur yang benar karena restoran Shengli tidak memiliki sayuran Qinglong. Saya tidak mengerti mengapa penjualan hidangan spesial restoran kami menurun. Li Yunfei menarik napas dalam-dalam, dengan hati-hati membolak-balik buku besar itu lagi, merenung lama, lalu berkata, ini pasti masalah dari dalam diri kita sendiri, ditambah faktor lingkungan. Masalah pribadi? Faktor lingkungan? Li Qinghe sedikit terkejut. Li Yunfei mengangguk dan berkata, pertama-tama, setelah beroperasi begitu lama, daya tarik hidangan mewah akan berangsur-angsur hilang bagi pelanggan. Kedua, tidak banyak pelanggan yang mampu membeli hidangan mewah, dan King Heju pada dasarnya telah menyediakan hidangan mewah dalam jumlah tak terbatas untuk waktu yang lama.
Akibatnya, daya tarik yang sudah hilang akan semakin berkurang. Kak, apakah kamu ingat mengapa monyet-monyet yang dicegat itu begitu populer dan mengapa harganya begitu tinggi? Pada titik ini, bahkan Li Qinghe yang naif pun dapat memahami alasannya karena langka. Maka itu berharga. Benar sekali. Kami bersaudara sama-sama tahu prinsip bahwa kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga. Alasan kami tidak memikirkan masalah ini sejak awal adalah karena secara tidak sadar saya selalu menempatkan situasi ketiga restoran di kota itu pada level yang sama dengan King Heju. Sekarang sepertinya aku ceroboh. Bagaimana mungkin lingkungan geografis King Heju dibandingkan dengan kota itu? Tamu-tamu di King Heju semuanya adalah turis yang datang ke kota Qinglong, dan di antara para turis itu, hanya sebagian kecil yang mampu menikmati hidangan mewah. Kota ini memiliki basis konsumen yang sangat besar, dan berdasarkan pasokan yang saya berikan, jelas sekali bahwa pasokannya terbatas. Bahkan jika mereka tidak sengaja membatasi penjualan, sangat wajar untuk menciptakan rasa kelangkaan bagi pelanggan. Jadi, apakah ini berarti kita harus mulai menjual hidangan premium dalam jumlah terbatas? Li Qinghe tampak berpikir setelah mendengar analisis kakaknya. Tidak hanya jumlah pelanggan yang harus dibatasi, tetapi juga waktu operasionalnya. Saya ingat King Heju sering buka hingga hampir tengah malam karena 1 atau 2 meja pelanggan. Praktik ini tidak disarankan. Jika kita membatasi waktu dan jumlah penjualan, bukan hanya daya tarik santapan mewah akan kembali muncul di kalangan pelanggan kelas atas, tetapi pelanggan biasa juga akan langsung tertarik ketika melihat pelanggan kelas atas berebut untuk menikmati santapan mewah. Meskipun daya beli mereka tidak mencukupi, mereka tetap memiliki kemampuan untuk memesan hidangan ala pedesaan, atau hanya satu hidangan premium, untuk mencoba sesuatu yang baru. Li Yunfei tidak banyak tahu tentang penjualan, tetapi dia memahami prinsip sederhana bahwa kelangkaan meningkatkan nilai. Lagi pula, sayuran Qinglong telah lama diposisikan sebagai barang mewah oleh 3 restoran di kota dan restoran Delicious Family di Shanghai. Dan Li Yunfei tidak ingin merusak reputasinya sendiri. Awalnya, pasokan sayuran tanpa batas ke King Heju bertujuan untuk membantu saudara perempuannya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan martabatnya di hadapan mertuanya. Sekarang King Heju sudah berada di jalur yang benar dan mengalami penurunan jumlah pelanggan. Li Yunfei tentu ingin terus memposisikan sayuran Qinglong sebagai barang mewah. Selain itu, ini juga membantu saudara perempuan saya mendapatkan penghasilan tambahan. Setelah menemukan akar masalahnya, kakak beradik itu mulai menyusun rencana terperinci. Jumlah porsi yang terjual setiap hari dan jam operasional setiap hari perlu direncanakan dengan cermat untuk memaksimalkan keuntungan King Heju. Tanpa disadari, kedua saudara kandung yang sedang asyik berbincang itu menemukan meja dan duduk. Mereka membuka sebotol minuman keras Wuliangye yang sebelumnya disimpan Li Yunfei di King Heju, lalu minum dan mengobrol. Saat matahari mulai terbenam, ketika Luo Jiandong menjemput Mau Mau dan Tong Tong dari sekolah, kedua kakak beradik itu sudah menghabiskan setengah botol anggur. Li Qinghe memiliki toleransi alkohol yang baik dan minum lebih sedikit daripada Li Yunfei, jadi dia belum mabuk. Namun, dia berbicara dengan sedikit cadel, tetapi pemikiran logisnya masih cukup jernih. Adapun Li Yunfei, dia agak mabuk. Karena dia minum bersama saudara perempuannya, dia tidak repot-repot menggunakan energi spiritualnya untuk sadar. Dia hanya menginginkan perasaan sedikit mabuk itu. Hei, Fua sudah kembali? Apa yang kalian bicarakan dengan adikmu? Kalian tampak sangat bahagia. Luo Jiandong awalnya menyapa mereka dengan senyuman, tetapi begitu sampai pada kedua saudara kandung itu, dia mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Kalian berdua minum berapa banyak? Mau, cepat ambilkan cangkir untuk ibu dan pamanmu. Aku akan membuatkan mereka teh. Baiklah, jangan terlalu ribut, kakak ipar. Aku mau pulang sekarang. Hehe. Sudah lama sekali aku tidak curhat dengan adikku. Aku sangat senang sampai minum terlalu banyak. Tapi jangan khawatir, aku yang menghabiskan sebagian besar isinya. Adikku hanya minum beberapa gelas. Aku pergi sekarang. Aku sudah keluar seharian. Yunu mungkin sedang menungguku pulang untuk makan malam. Setelah itu, Li Yunfei berdiri. Ini, Luo Jiandong menatap Li Yunfei dengan khawatir. Adikku, apa kau baik-baik saja? Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Tidak perlu, hanya beberapa langkah saja, sedikit angin akan langsung membangunkan saya. Li Yunfei melambaikan tangannya berulang kali sebagai tanda penolakan, lalu terhuyung-huyung keluar. Melihat Li Yunfei bertekad untuk melakukannya, dan mengingat kediaman King He tidak jauh dari villa pertanian, Luo Jiandong akhirnya tidak bersikeras. Dia hanya menyuruh Li Yunfei untuk mengemudi dengan hati-hati sendiri dan kemudian mengawasinya pergi. Setelah Li Yunfei pergi, Luo Jiandong duduk berhadapan dengan istrinya. Setelah ragu sejenak, ia tergagap dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang kau bicarakan dengan Yunfei? Apakah kau membicarakan aku tentang masalah itu?"